Pas pintu ruangan kebuka, masuklah Liang Zi. Dia sempat ngelirik sekilas ke arah Shukqing sama Jiang He yang lagi duduk bareng, tapi langsung buang muka, pura-pura nggak kenal. Ya udah, vibes awkward langsung kebentuk di situ. Sementara itu, Shukqing masih asik main HP, tapi fokusnya buyar gara-gara suara krak-krak di sebelahnya. Begitu nengok, ternyata meja udah penuh kulit kacang. Dia sampai kaget dan nyeletuk, seolah bilang, "Kamu segitu lapernya ya?" Jiang He cuma senyum malu-malu, terus jawab pendek, "Dikit." Shukqing nyoba nenangin, bilang kalau bentar lagi bakal ada kue super gede. Nah, begitu dengar kata super gede, mata Jiang He langsung kling-kling kayak lampu neon. Dalam hati dia mikir, makanan paling ekstrim yang pernah dia makan di sini cuma bakpao sisa 2 hari. Tapi ya, dibanding bubur encer ala darurat, itu udah level bintang 5. Pas Jiang He lagi melamun tentang makanan, Wang Zijun tiba-tiba nongol sambil bawa mikrofon. Dengan gaya percaya dirinya, dia ngajak Shukqing buat duet nyanyi. Shukqing agak males, tapi akhirnya ngalah. Ya udah, 1 lagu aja. Jiang He yang kepo langsung nyender deket banget buat ngeliatin. Dia nunjuk ke mikrofon itu sambil nanya polos banget, "Ini apa?" Tapi karena ngomongnya terlalu deket, suaranya tiba-tiba keluar keras banget kayak toa masjid subuh. Jiang He sampai kaget sendiri, "Loh, kok suaraku jadi kenceng banget?" Shukqing buru-buru nutupin mic pakai tangan, nyoba nenangin. Dia jelasin kalau itu cuma mikrofon, bukan hantu atau senjata pemusnah massal. Dalam hati, Shukqing malah mikir, syukurlah aku udah ngenalin mic. Jadi nanti kalau dia dengar toa masjid, dia nggak bakal panik terus bilang orangnya punya tenaga dalam. Abis itu, Shukqing sempat kepincut ngeliatin wajah polos Jiang He yang cantik. Tangan gatal pengen nyubit pipi, tapi baru mau ngelakuin, Jiang He keburu nyadar dan ngeliat balik. Shukqing langsung buru-buru narik tangan lagi, terus pura-pura siul kayak orang nggak salah tingkah. Duet nyanyi pun dimulai. Shukqing dan Wang Zijun bikin suasana makin rame. Orang-orang ikutan seneng. Tiba-tiba ada yang dorong masuk kotak kado ukuran lemari kulkas. Semua mata otomatis ke situ. Wang Zijun berdiri di samping kotak itu dengan semangat, ngumumin kalau hari ini ulang tahun pacarnya. Tapi pas dia nengok ke arah kursi yang harusnya ditempati pacarnya, kosong. Dia langsung bengong. Loh, pacarku mana? Cewek pirang di sebelahnya santai jawab, bilang tadi pacarnya keluar. Wang Zijun tambah bingung, keluar kemana? Tapi jawabannya tetap standar, nggak tahu. Shukqing yang lihat semua drama itu cuma bisa nyinyir dalam hati. Bayangin aja, niatnya ngerayain ulang tahun pacar, tapi pas momen kue datang, pacarnya malah kabur entah kemana. Shukqing bahkan sempat mikir, kirain cewek yang tadi duet bareng kamu itu loh. Nggak lama, Wang Zijun balik lagi habis nyariin pacarnya di luar. Hasilnya, 0 besar. Dia malah nyerah dan bilang ke semua orang buat lanjut aja. Udahlah, kuenya taruh situ aja. Kalau dia balik, baru dipotong. Sekarang waktunya minum lagi. Dengan santai, dia ambil bir terus jalan ke arah Shukqing. Tanpa basa-basi, dia langsung nanya sambil nunjuk Jiang He. "Ini pacar baru ya?" Di tengah suasana yang udah mulai cair, Shukqing tiba-tiba nyeletuk santai kalau dia udah pacaran sebulanan lebih. Wang Zijun langsung nimbrung, ngegodain kalau hubungan itu kayaknya bentar lagi bubar. Tapi Shukqing balas dengan gaya kocak, bilang enak aja, kami ini cinta sejati. Jiang He yang polos cuma bisa bengong. Kata-kata kayak pacar atau cinta sejati itu masih asing buat dia. Akhirnya dia nanya pelan-pelan ke Shukqing, "Pacar itu istri?" Pertanyaan sederhana itu malah bikin Wang Zijun kaget setengah mati. Shukqing buru-buru garuk kepala, ngejelasin kalau pacar itu istilah doang, maknanya bisa beda-beda tiap orang. Terus dia nyeletuk lagi dengan senyum nyebelin, kayak pacarnya dia ini, besar kemungkinan di masa depan malah jadi istrinya orang lain. Wang Zijun langsung ngamuk, tapi pas dipikir-pikir, iya juga sih. Jadi ujung-ujungnya dia cuma bisa garuk kepala dan ngomel sendiri. Belum sempat suasana adem, Jiang He balik nanya, "Kalau kamu?" Pertanyaan itu nusuk banget, sampai Shukqing langsung mati gaya. Muka dia merah, mata nggak berani kontak langsung. Terus jawabnya malah makin absurd. "Aku ini cuma debu di lautan. Pacar itu cuma objek, kayak selembar kertas atau bahkan cuma konsep belaka."
Dengar jawaban filosofis sok dalam gitu, Wang Zaijun ketawa ngakak sampai hampir nangis. Wih, sadar diri juga ternyata. Dia makin usil nanya, "Kalian beneran cuma temen?" Shu King buru-buru ngelak dengan tawa kaku. Terus apa lagi? Padahal dalam hati dia was-was banget, takut kebohongannya kebongkar. Sementara itu, Jiang He berdiri di belakang, mandang dia dengan tatapan yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Tatapan ala, "Awas aja kamu bohong." Untungnya, Wang Zaijun lihat jam dan alasan keluar buat nelpon pacarnya. Shu King langsung lega, bahkan sampai ngehela napas panjang. Tapi napas lega itu nggak bertahan lama. Tiba-tiba ada suara lain nyeletuk. Shu King dapat pacar baru lagi nih. Shu King langsung refleks, urusannya sama kamu apa? Dan ternyata, suara itu datang dari Liang Zi, yang masuk sambil nyesuaiin kacamata. Dia senyum nyebelin dan ngegoda. "Jangan galak gitu dong, aku cuma nanya. Pacarmu kali ini cantik banget, dapat di mana? Bagi tips lah, aku nyari-nyari nggak nemu." Jawaban Shu King bikin semua orang di ruangan auto diam. Dia senyum meremehkan, terus tangannya kayak gerakan orang pencet tombol dislike. "Soalnya kamu jelek banget." Fix, savage banget si Shu King. Di ruang karaoke yang agak berisik itu, suasananya mulai panas. 3 orang berdiri melingkari kotak kado besar di tengah ruangan. Liang Zi, dengan senyum sok elegan dan segelas minuman di tangan, sengaja nunjukin gaya sinisnya. Dia bilang pengen bersulang sama Shu King. Tapi Shu King langsung tegas nolak, mukanya udah gelap kayak awan mendung mau hujan. Jawabannya singkat, "Nggak minum, udah, titik." Liang Zi makin ngegas, provokatif banget. Tapi sebelum dia bisa lanjut, Shu King langsung motong. Intinya, kalau Liang Zi berani macam-macam, siap-siap aja tanggung akibatnya. Aura permusuhan mereka beneran bikin ruangan itu berasa kayak ring tinju dadakan. Dari pintu, Wang Zaijun masuk sambil ngelirik kiri kanan. Dalam hati udah was-was. Lah, ini 2 orang kok kayaknya siap gebuk-gebukan. Dia buru-buru masuk di antara mereka, ngangkat tangan kayak wasit. Woi, tenang dulu, jangan barbar, ngomong baik-baik." Tapi tetap aja, Liang Zi masih nyengir, pura-pura nggak ada masalah. Katanya cuma ngajak minum doang, nggak lebih. Shu King langsung ngelempar tatapan tajam ke Wang Zaijun, nyalahin dia karena udah ngundang musuh bebuyutannya ke tempat ini. Wang Zaijun jadi panik, keringet dingin udah mulai ngucur. Dia coba jelasin, katanya itu semua kan masa lalu. Tapi Shu King balas dengan nada dingin, "Masa lalu? Emang penting?" Wajahnya kelihatan udah males banget. Liang Zi makin sengaja bikin panas suasana. Dia benerin kacamatanya, senyum sinis, lalu bilang kalau sebenarnya dia cuma nawarin minum. Tapi Shu King ngejawab santai, alasan dia kesel simple, murni gara-gara mukanya nyebelin. Buset, savage banget. Liang Zi nggak mau kalah, dia hampir buka kartu soal masa lalu mereka. Tapi sebelum sempat ngomong, Shu King udah potong lagi, ngeledek tentang pukulan terakhir kali, yang jelas bikin Liang Zi keki. Jiang He yang dari tadi berdiri di samping mereka, cuma bisa ngeliatin dengan bingung. Dalam hati dia mikir, apa 2 orang ini beneran mau baku hantam di ruang karaoke, kayak nggak ada tempat lain aja. Akhirnya, Wang Zaijun yang paling waras di situ mulai nanya, sejak kapan mereka berdua jadi musuhan? Dia bener-bener nggak ngerti akar masalahnya, kayak lihat bocah rebutan mainan, padahal udah pada gede. Supaya suasana nggak tambah runyam, Wang Zaijun coba bujuk Liang Zi. Dia bilang pacarnya bakal datang bentar lagi buat rayain ulang tahun, jadi tolong jangan bikin ribut. Tapi Liang Zi tetap ngeyel, bahkan nawarin minum lagi. Katanya kalau Shu King mau bersulang, semua masalah dianggap selesai. Sayangnya Shu King masih tegas nolak, nggak minum, udah kayak robot auto eject. Karena gagal ngebait Shu King, Liang Zi tiba-tiba ngelempar rayuan ke Jiang He. Dia nyinyir, manggil Jiang He dengan sebutan kakak ipar cantik. Jiang He sampai bengong, kakak ipar? Aku? Dia benar-benar bingung, kayak lagi kena mention random di grup WA keluarga. Shu King yang ada di sebelahnya langsung pasang badan, ngebela Jiang He. Nada suaranya dingin, bilang kalau Jiang He bukan kakak iparnya, dan gak bakal minum juga. Intinya jangan macem-macem. Jiang He yang polos justru sempat protes, mau bilang yang sebenarnya. Tapi Shu King cepet-cepet nyela, nyuruh dia jangan ngomong sama Liang Zi, soalnya cowok itu menurutnya cuma menjijikan.
Wang Zijun yang udah pusing ngeliat tingkah dua orang ini akhirnya ngehentikan semuanya. Dia buru-buru dorong Liang Zi ke tempat lain, takut suasana makin ricuh dan pesta ulang tahun berubah jadi sinetron berantem. Setelah situasi panas tadi akhirnya agak reda, Wang Zijun jalan pelan-pelan ke arah Shu Qing dan Jiang He yang lagi duduk. Dia langsung nembak tanpa basa-basi, nanya sejak kapan mereka berdua ribut. Shu Qing cuma nyimpen gelasnya di meja sambil ngomong kalau itu masalah lama. Katanya kalau dia tahu Liang Zi bakal datang, dia juga nggak bakal repot-repot muncul. Soalnya baru lihat mukanya aja udah bikin emosi. Simpel banget alasannya, jelek. Wang Zijun yang agak nyesel langsung bilang kalau tahu kondisinya kayak gini, dia jelas nggak bakal ngundang. Tapi Shu Qing masih nyeruput minumannya dengan santai, kayak nggak peduli. Di sisi lain, Jiang He yang dari tadi diem aja sambil pura-pura sibuk makan semangka, ternyata nguping obrolan mereka. Tiba-tiba dia nanya dengan polos, kenapa Liang Zi tadi manggil dia kakak ipar? Mukanya langsung merah, bener-bener kelihatan malu-malu gemes. Jawaban Shu Qing-nya, ya receh banget. Dia bilang, itu cuma karena Liang Zi jelek. Kalimatnya ditujukan ke si kacamata songong itu, tapi matanya justru nempel terus ke Jiang He. Atmosfernya jadi agak beda, lebih mesra gitu. Terus Shu Qing nanya lagi, menurut Jiang He, siapa yang lebih ganteng? Jiang He otomatis ngikutin arah telunjuk Shu Qing yang nunjuk ke Liang Zi, lalu buru-buru jawab kalau Shu Qing jelas lebih ganteng. Dengar itu, Shu Qing makin pede. Dia deketin wajahnya ke Jiang He dan nanya, kalau menurut Jiang He, dia sendiri cantik nggak? Pertanyaan kayak gini bikin Jiang He makin salah tingkah, pipinya makin merah dan nggak bisa jawab apa-apa. Bukannya berhenti, Shu Qing malah makin narsis. Dia bilang kalau mereka berdua sama-sama cakep, duduk sebelahan otomatis kelihatan kayak pasangan serasi. Jadi wajar aja kalau orang-orang yang katanya bogo nganggap mereka pacaran. Baru aja kalimat itu keluar, Wang Zijun langsung nyeletuk kencang. Katanya, siapa yang bogo? Dia sendiri awalnya juga ngira mereka pacaran. Shu Qing nanggepin dengan enten, cuma bilang kalau otaknya Wang Zijun emang selalu bermasalah. Ya jelas aja Wang Zijun naik pitam. Dia sampai teriak, sialan, kayaknya dia juga harus ribut sama Shu Qing sekalian. Di tengah suasana kocak itu, Jiang He malah nanya dengan polos lagi. Dia bingung, kenapa pasangan serasi selalu otomatis dikira pacaran. Shu Qing langsung nunjuk Wang Zijun dan bilang, dia juga nggak ngerti logika orang-orang kayak gitu. Menurut dia, otak mereka udah jelas nggak normal. Sambil terus ngasih warning ke Jiang He, katanya, lebih baik jangan ngomong sama orang-orang model begitu, termasuk cowok ini. Wang Zijun yang udah jengkel teriak balik kalau dia tuh udah punya pacar. Dan benar aja, pas ngomong begitu, pintu karaoke kebuka. Masuklah seorang cewek dengan postur seksi dan cakep, lagi sibuk teleponan. Ngeliat pacarnya masuk, Wang Zijun langsung panik-panik seneng. Dia buru-buru lari nyamperin sambil nyuruh pelayan matiin lampu dan siapin kue. Katanya, pacarnya udah datang, jadi pesta bisa dimulai sekarang. Lampu mati dan muncul kue ulang tahun super gede, 5 tingkat, cantik banget tampilannya. Jiang He sampai bengong lihat ukurannya. Dia mikir gimana caranya ngabisin kue segede gaban itu. Shu Qing awalnya setuju, tapi begitu diperhatiin lagi, dia jadi mikir aneh. Sambil nyenderin dagu, Shu Qing kelihatan waspada, kayak ada firasat buruk soal kue yang kelihatan manis tapi mencurigakan. Mata bulat Jiang He langsung terpaku ke kue ulang tahun yang super gede itu. Dalam pikirannya, dunia seakan-akan cuma berisi kue. Tapi belum sempat dia ngiler lebih jauh, Shu Qing buru-buru narik tangannya dan bilang kalau dia harus ikut. Jiang He masih bingung, tapi ya udah nurut aja. Begitu sampai, Shu Qing nyuruh Jiang He duduk di sebelah sofa. Dengan nada super serius, dia bilang Jiang He harus sembunyi di situ, jangan macem-macem, jangan keluar sebelum dipanggil. Dia bahkan janji bakal bawain sepotong kue paling gede, kayak agen rahasia yang lagi briefing misi penting. Jiang He pun nurut, dia duduk diem, sembunyiin badan, cuma nongolin kepalanya doang. Dalam hati, dia mikir, makan kue kok harus sembunyi? Apa ada aturannya ya? Tapi ya udahlah, yang penting nanti dapat kue. Dari tempat sembunyinya, Jiang He excited banget ngeliatin orang-orang yang lagi kumpul di sekitar kue.
Begitu kue dipotong dan ditaruh di piring, matanya makin berbinar. Dia udah bisa ngebayangin rasa manisnya. Tapi, tiba-tiba potongan kue itu malah dilempar ke muka salah satu orang. Dan kayak efek domino, langsung pecah perang lempar-lemparan kue di situ. Bayangin aja, pesta ulang tahun mewah, kue 5 tingkat, tapi dipakai buat Perang Dunia Ketiga versi manis. "Rasain ini!" teriak salah satu dari mereka. Jiang He cuma bengong, dia sama sekali nggak paham apa ini bagian dari tradisi pesta ulang tahun modern atau emang otaknya orang-orang ini udah korslet. Pas lagi bengong, tiba-tiba Sukching muncul sambil nunduk dan ngos-ngosan. Dia baru aja berusaha keras jadi pahlawan penyelamat kue. Dia duduk di sebelah Jiang He, ngeluh kalau 2 kelompok orang gila itu hampir ngebunuhnya. Tapi di tangannya ada sepotong kue paling utuh yang berhasil dia selamatin. Dengan gaya pahlawan, dia kasih ke Jiang He sambil bilang, "Nih, coba makan." Jiang He pelan-pelan ngambil kue itu. Sukching serius banget ngeliatin dia, kayak lagi nunggu review makanan bintang Michelin. Jiang He nyuapin potongan kue itu ke mulutnya, wajahnya campur aduk antara senang dan sedih. Suking buru-buru nanya, gimana rasanya? Jiang He cuma bisa bilang, enak banget. Tapi di dalam hatinya, dia kepikiran bibi kedua. Orang baik hati ini bahkan makan kue aja sambil mikirin orang lain. Dia ngebayangin gimana bahagianya bibi kedua kalau bisa nyobain kue seenak ini. Soalnya, bibi kedua biasanya cuma berani minum air, roti aja jarang disentuh. Ekspresi Jiang He berubah sedih. Dia bertanya, kenapa makanan seenak ini malah dibuang-buang begitu aja? Biarpun orang kaya punya duit, tetap aja kan hasil kerja keras. Suking langsung ngelirik Jiang He. Dia buru-buru jawab santai, kalau tujuannya emang begitu. Tapi kalau Jiang He suka, dia janji bakal beliin lagi. Mereka bisa makan bareng di rumah, diam-diam, tanpa harus buang-buang. Tapi di kepala Jiang He, hal itu tetap bikin dia mikir keras. Gimana bisa orang-orang segitu senengnya buang makanan, malah sampai motorin baju? Mungkin bagi mereka itu hiburan, tapi buat Jiang He, itu hal paling aneh yang pernah dia lihat. Orang-orang masih asyik main lempar-lemparan kue, dan jelas banget kue gede tadi sekarang udah tinggal sisa dikit. Dari samping, Jiang He nyeletuk polos banget kalau ini pasti zaman terbaik. Belum sempat lama merenung, suara Hak Tinggi kedengaran makin dekat. Tapi Jiang He masih aja bengong, pikirannya kemana-mana. Sementara itu, piring kue di depannya udah kosong. Tragis banget, nasib pencinta kue yang cuma bisa jadi penonton. Mukanya sedih, kayak abis ditinggal mantan kawin. Suking di sebelahnya juga ikut termenung, tangannya nahan dagu, kayak lagi mikirin utang negara. Tapi tiba-tiba dia bangkit, nepuk pundak Jiang He, terus bilang kalau perang kue udah kelar dan situasi aman. Dia nyuruh Jiang He nggak usah sembunyi lagi, terus bilang mau cuci muka sebelum cabut. Jiang He duduk tegak, tapi kepalanya masih nunduk, kelihatan lagi mikirin hal berat. Tiba-tiba ada suara nyeletuk, "Kakak Ipa, Suking ninggalin kamu di sini." Jiang He langsung nengok dengan tatapan bingung. Ternyata itu Liang Zi. Dari awal aja nadanya udah provokatif. Jelas banget niatnya cari gara-gara sambil sok kenalan. Tapi Jiang He nggak bodoh. Dia langsung nolak mentah-mentah bilang nggak mau ngomong sama dia. Kayaknya dia masih inget banget peringatan Suking kalau cowok ini rada-rada sampah. Tapi dasar nggak tahu malu, Liang Zi malah duduk di sebelahnya sambil ngeledek, nuduh Suking yang nyuruh Jiang He ngomong gitu. Jiang He jelas ilfil, dia sengaja ngehindar dan mandang dia dengan tatapan jutek. Tapi bukannya kapok, Liang Zi malah makin ngeliatin Jiang He, terus nyeletuk kalau cewek ini terlalu bersih. Dari nada suaranya, dia kayak curiga Jiang He nggak ikut main lempar-lemparan. Tiba-tiba dia nyolek krim kue dan dengan sotonya ngarahin ke muka Jiang He. Refleks, Jiang He berdiri dan nanya dengan nada tegas, "Kamu mau ngapain?" Tapi si Liang Zi masih santai. Jawabnya, "Ya biar adil, semua orang udah kena krim, jadi Jiang He juga harus." Makin creepy, tangannya makin dekat. Jiang He sampai melotot saking takutnya tangannya udah ngepal, siap nendang kalau perlu. Dan pas banget, sebuah tangan tiba-tiba narik baju Liang Zi. Ternyata Suking balik dengan aura dingin kayak bos terakhir. Dengan suara sinis dia nanya, "Siapa yang ngasih kamu nyali?"
Seketika Liang Zi pucet, tapi belum sempat jawab, dia langsung dapat satu bogem keras. "Aku ngasih kamu nyali," gitu kata Suking sambil terus nonjok. Liang Zi langsung meringkuk, ludahnya nyiprat kemana-mana, perutnya dipegangin, badannya gemeter kayak HP sinyal 1 bar. Suking masih berdiri dengan tangan ngepal, mukanya merah penuh emosi. Tapi Liang Zi nggak terima, matanya juga merah, terus ngumpat sambil balas satu pukulan. Bah, kali ini giliran Suking yang kena. Darah langsung ngucur dari muka, dia kaget dan jatuh ke atas meja. Botol minuman sama piring pecah berantakan di lantai, suaranya kayak konser rock dadakan. Dan di saat chaos makin panas, pintu tiba-tiba kebuka. Wang Zijun masuk, ngeliat pemandangan horor itu terus teriak, "Sialan, kalian berdua berantem lagi." Tapi bukannya misahin, orang-orang di sekitar malah heboh ngeluarin HP. Kayak biasa, prioritas utama zaman sekarang bukan bantuin, tapi bikin konten. Suasana makin panas. Wang Zijun udah teriak kenceng banget. "Berhenti, dengerin aku!" Tapi tetap aja, Suking sama Liang Zi nggak peduli. Masih adu jotos kayak lagi tanding UFC. Suking bahkan udah nindihin Liang Zi di lantai, mukulin tanpa ampun. Di tengah keributan, Wang Zijun maksa maju nembus kerumunan, sambil teriak, nyuruh orang lain nyalain lampu. Begitu lampu beneran nyala, semua orang langsung sadar betapa parahnya situasi. Mereka buru-buru coba misahin, tapi ya ujung-ujungnya cuma bisa narik Suking aja. Soalnya, jujur aja, Liang Zi udah babak belur, nggak bisa ngelawan sama sekali. Masalahnya, Suking ini lagi ngamuk level dewa. Walaupun udah ditarik 2 orang, dia masih nggak mau lepasin baju Liang Zi. Kayak orang rebutan diskon sepatu limited edition. Nah, di tengah kekacauan itu, tiba-tiba tangan Jiang He muncul. 1 tangan doang, tapi langsung nyeret keras Suking dengan gampang banget. Semua orang di sekitar kaget. Bayangin aja, Jiang He yang kelihatan kalem bisa narik Suking yang ngamuk cuma pakai 1 tangan. Aura kalemnya malah bikin suasana makin tegang. Di sisi lain, Wang Zijun udah meluk Liang Zi dari belakang biar dia nggak gerak. Jadi posisinya kayak drama tarik-tarikan. Suking ditahan Jiang He, Liang Zi dikekep sama Zijun. Suking akhirnya agak tenang, walau matanya masih nyala kayak lampu indikator motor. Dia ngelap darah di bibirnya, terus masih natap tajam ke arah Liang Zi. Di seberang, Liang Zi juga nggak mau kalah. Balas natap dengan tatapan "aku bakal balas dendam." 1 detik aja mereka lengah, fix ronde kedua bakal kejadian. Wang Zijun di belakang cuma bisa misuh dalam hati, nyesal kenapa dia biarin 2 orang ini kumpul bareng. Suking lalu dengan santai nutup 1 lubang hidung pakai jari, terus nyemprot darah dari lubang satunya. Nggak peduli sama orang lain yang nonton, dia malah nantangin. "Zijun, lihat nih, ulang tahun yang harusnya fun malah jadi kaos. Atau kamu mau ditonjok juga sekalian?" Wang Zijun jelas kesel, balas dengan muka merah. "Mending aku yang nonjok kalian berdua." Abis itu dia buru-buru ngeliat ke semua tamu, minta maaf dan mutusin buat bubarin pesta lebih awal. Katanya, lain kali baru bisa kumpul lagi. Ya mau gimana, pesta ulang tahun yang harusnya happy ending malah jadi full of drama. Orang-orang pada cabut, tinggal trio troublemaker plus Jiang He yang tersisa di ruangan berantakan itu. Liang Zi lemes duduk di lantai, sementara Suking bareng Jiang He masih pasang muka keras. Nggak lama, Suking malah ngegas lagi. Dia liatin Liang Zi yang lagi bersihin tisu di hidungnya dan nyeletuk. "Gimana, masih bisa berdiri? Kalau bisa, ayo lanjut. Kalau enggak, aku cabut." Santai banget kayak ngajak sparring rutin. Liang Zi udah ngelepas kacamatanya, matanya kelihatan penuh dendam. Tapi sebelum situasi makin runyam, Wang Zijun buru-buru nyegah. Dia langsung nyamperin Suking, ngomelin sambil ngecek kondisinya. Wajar aja, soalnya muka Suking udah bengkak kayak abis disuntik filler gagal. Tapi Suking santai banget, jawab dengan tenang kalau dia tahu batasan, jadi nggak perlu khawatir. Abis itu, malah ngegas Liang Zi lagi. Dia bilang kalau berani-beraninya nyentuh muka pacarnya udah kelewatan. Kalau mau masalah diselesain, ya sekarang aja sekalian. Belum sempat Liang Zi nyaut, tiba-tiba ada 2 orang muncul di luar ruangan. Ketukan pintu bikin semua orang refleks nengok. Wang Zijun dengan muka udah kusut total, jalan ke arah pintu sambil ngomel. "Siapa sih? Ada apa lagi jam segini?" Suasana makin runyam. Baru aja mereka ribut, pintu kebuka dan nongol 2 orang polisi.
Polisi yang kelihatan senior langsung ngangkat tangan ke topi, kasih hormat, terus bilang kalau mereka dapat laporan ada perkelahian. Wang Zijun yang tadinya masih keki gara-gara ribut, tiba-tiba kabit pas lihat salah satu polisi. Refleks dia teriak, "Chin Hao!" Bener aja, ternyata polisi muda di belakangnya itu temannya sendiri. Chin Hao langsung bengong, soalnya beberapa menit sebelumnya dia sempat nyombong ke seniornya. Katanya sering nongkrong di tempat karaoke ini bareng teman-teman. Dia pede bilang, mungkin bakal ketemu orang yang dia kenal. Seniornya cuma ketawa waktu itu, nggak nyangka sekarang beneran kejadian. Chin Hao pun cuma bisa garuk-garuk kepala, dalam hati penuh tulisan tebal, "Ampun, malu banget." Akhirnya dia ngaku, "Kenal banget, Pak." Dua polisi itu masuk, langsung lihat ruangan yang udah kayak TKP film action. Botol pecah di lantai, kursi geser ke sana-sini, dan dua orang cowok yang jelas siap kalau disuruh ronde 2. Su King sama Liang Zi berdiri saling tatap, muka udah babak belur. Chin Hao yang tadinya masih shock, benerin topi terus nyeletuk dengan nada kesel. "Kalian mainnya gede juga ya, kayak lagi ngeliat anak kecil rebutan kelereng, padahal mukanya dua-duanya udah kayak poster kampanye gagal." Wang Zijun buru-buru maju, coba klarifikasi. Katanya ini cuma salah paham gara-gara nyanyi kebablasan, nggak ada perkelahian, nggak tahu siapa yang iseng lapor, gitu dalihnya. Abis itu dia sempat bisik-bisik sama Chin Hao, ngeledekin kalau seragamnya keren juga. Chin Hao langsung bangga, narik kerahnya dikit, gaya ala-ala pamer jersey baru. Sementara itu, polisi senior nggak gampang dibecandain. Dia nyamperin langsung Su King sama Liang Zi, nanya serius ada apa di situ. Liang Zi jawabnya belepotan, jelas gugup, sedangkan Su King nyambungin, bilang sama aja kayak yang temennya bilang, tapi ekspresinya maksa banget, kayak anak kecil disuruh bilang, "Aku nggak nyolong permen," padahal mulutnya masih belepotan coklat. Chin Hao yang ngeliat dari jauh aja bisa ngerasa ada yang gak beres. Seniornya juga sama, jadi langsung nyiapin buku catatan, mulai investigasi. Dia minta Su King tunjukin KTP. Su King cuma bisa garuk kepala. Siapa juga yang bawa KTP ke pesta ulang tahun? Dalih klasik. Akhirnya disuruh nyebutin nomor KTP dan data diri. Pas lagi nyatet, polisi senior lihat botol bir pecah di dekat situ. "Jadi, kamu bilang gak ada perkelahian?" Tanyanya sambil ngeliatin Su King dari atas ke bawah. Su King buru-buru ngakalin, sambil senyum sok polos, bilang mungkin ada orang iseng ngeprank. Tapi belum sempat lega, tiba-tiba Liang Zi lurusin kacamatanya, berdiri tegak, dan dengan suara dingin nyeletuk, "Ada perkelahian, dia mukul saya." Seketika ruangan hening, semua orang noleh ke dia, kayak lagi lihat orang buka spoiler film Marvel di bioskop. Liang Zi lanjut, bilang mana mungkin pesta ulang tahun berantakan gini kalau nggak ada ribut-ribut. Chin Hao akhirnya maju, nepuk bahu Su King, nanya langsung, Ching Zi, beneran ada perkelahian atau enggak?" Su King udah pasrah, cuma jawab, kalau dia bilang ada, ya berarti ada. Wang Zijun buru-buru masuk lagi, kali ini dengan senyum damai ala duta PBB. Dia bilang kalau ini cuma bercandaan kasar, gara-gara kebanyakan minum, nggak usah dianggap serius, gitu katanya. Tapi jelas kelihatan Su King udah pasrah kayak siswa dipanggil BK. Polisi senior udah nggak mau buang waktu. Dia nutup buku catatan dengan keras, terus bilang tegas, "Semuanya ikut kami ke kantor." Su King sempat coba nego, bilang biar dia aja yang ikut. Sementara Jiang He yang dia sebut adik, padahal tadi pacar, diantar pulang sama Wang Zijun. Dalam hati, Wang Zijun cuma bisa nyindir, pacar atau adik, fix aku nggak ngerti konsep keluarga mereka. Tapi di luar dia tetap jawab iya. Sayangnya polisi senior udah dengar, dia berhenti di pintu, balik badan, terus bilang, "Semuanya ikut bareng, kita perlu jelasin semuanya." Ucapan itu langsung bikin Su King beku di tempat. Tangannya masih pegang tisu buat bersihin darah di hidung, tapi mukanya jelas bilang, "Tamat sudah." Begitu keluar bareng polisi, Su King langsung maju ke depan, nahan Jiang He biar nggak ke bawah. Dengan senyum tipis, dia bilang kalau nggak perlu ribut-ribut gini, soalnya adeknya masih anak SMA, PR aja belum selesai. Bentar lagi mungkin disuruh ngerjain soal matematika integral, malah diseret ke kantor polisi, kan kocak.
Wang Zijun juga buru-buru nimbrung, nunjuk dirinya sendiri. Katanya dia ada di TKP dari tadi, jadi paling ngerti kalau ada perkelahian. Tapi polisi senior yang ngurus mereka udah kehilangan kesabaran. Dia teriak kenceng, nyuruh mereka ikut aja tanpa banyak omong. Teriakan itu sukses bikin mereka bertiga kaget. Bahkan Chin Hao yang sebenarnya kenalan juga cuma bisa senyum kaku sambil angkat bahu. Katanya sih, aku kan junior, omonganku nggak didengar. Lah, jadi apa gunanya nongol bang? Tapi Xu Qing masih ngegas, tetap berdiri di depan buat ngelindungin Jiang He. Katanya, adiknya baru aja datang dari kampung, belum pernah lihat hal-hal begini, jadi jangan ditakut-takutin. Chin Hao yang udah sampai di pintu akhirnya balik lagi dengan muka kesal. Katanya, mereka nggak bakal dimakan, cuma ditanyain aja. Tapi dalam hati, dia malah kepikiran gosip soal Xu Qing yang baru punya pacar. Penasarannya bukan main, dia langsung ngeliatin Jiang He yang kalem di belakang Xu Qing. Nggak berhenti sampai situ, Chin Hao malah makin kepo. Dia rangkul Xu Qing sambil bisik-bisik, nanya dari mana sepupunya, masih SMA beneran atau enggak, umurnya berapa dan siapa namanya. Lah, udah kayak sensus penduduk. Xu Qing pun pasang muka curiga, ngebales kalau adik SMA jelas nggak punya KTP, namanya Jiang He, dan udah cukup tahu, jangan banyak bacot. Begitu namanya disebut, Jiang He yang jalan di sebelah Xu Qing cuma diam, tapi ngeliatin dengan ekspresi datar. Chin Hao langsung heboh, nunjuk mukanya sendiri sambil senyum lebar. Bilang biar Jiang He ingat kalau dia ini kakak Chin. Ya elah, siapa juga yang mau ingat? Xu Qing makin manyun, bilang kalau adeknya takut sama orang asing, jangan malah ditakut-takutin. Di depan bar, dua mobil udah nunggu. Satu mobil polisi, satunya lagi mobil Wang Zijun. Wang Zijun walah sempet bercanda ke Qin Hao, bilang waktu ditelepon gak datang, tapi sekarang muncul buat nangkap orang. Dia juga nyeletuk, pengen nyobain naik mobil polisi, jadi nyuruh Qin Hao pakai mobilnya. Akhirnya rombongan pun berangkat ke kantor polisi. Jalanan malam itu masih rame, lampu-lampu kota bikin suasana agak absurd, kayak jalan-jalan malam minggu tapi versi bawa tersangka. Sampai di depan kantor polisi, Wang Zijun sempat nyeletuk nyuruh Xu Qing pulang aja. Xu Qing langsung nyolot, ngebales, pulang sama adikmu. Lah, adu mulut lagi aja mereka. Untung polisi di situ udah capek, jadi motong dengan bilang, udahlah jangan ribut, langsung kasih keterangan aja. Di dalam, Xu Qing kelihatan agak tegang. Mukanya jelas khawatir, matanya mondar-mandir nggak tenang. Dalam hati, dia mikir, nah ini nih efek rasa bersalah. Nampung orang dari zaman kuno ternyata nggak bisa sembarangan, apalagi emosinya labil. Pas dia lirik Jiang He, cewek itu malah lagi ngitung info yang baru aja dia dengar. Katanya sepupu, masih SMA, belum punya KTP, dan ulang tahun. Wajahnya serius, tangannya ngepal kencang, kayak orang lagi bikin resolusi hidup. Ekspresi kocak itu bikin Xu Qing ketularan semangat. Ya udahlah, hadapin aja sekalian. Begitu masuk ke ruang interogasi, mereka dipisahin. Xu Qing dan Liang Zi ditempatin bareng di meja persegi panjang. Dua-duanya nunduk, sementara polisi duduk di ujung meja dengan tangan nyilang, ekspresi ala-ala bos mafia. Polisi itu langsung buka investigasi, nanya siapa yang mau ngomong duluan. Xu Qing akhirnya buka suara duluan. Dengan kening berkerut, dia bilang kalau itu cuma berantem biasa. Dia ngaku mukul duluan karena Liang Zi ngumpat. Lah, jadi biang keroknya ketahuan, geng. Begitu sampai kantor polisi, si petugas langsung nanya detail kejadiannya. Xu Qing dengan santainya malah lempar masalah ke Liang Zi. Katanya biar dia aja yang cerita. Ya klasik banget, main Uno reverse card di depan polisi. Akhirnya Liang Zi disuruh kasih keterangan. Dalam hatinya dia udah mikir licik. Wah, masuk sini sih udah pasti nggak enak. Tapi nggak boleh rugi dong. Mending bikin kacau sekalian. Toh Xu Qing yang mukul duluan. Dia pasti kena masalah duluan. Tapi di luar wajahnya dipoles kayak malaikat. Dia bilang manis, awalnya cuma bercanda, terus tiba-tiba dipukul, bahkan sambil akting meragain adegannya segala. Polisinya yang dengar langsung frustrasi. Dia natap ke langit, tarik nafas panjang, terus balik lagi ke dua bocah ini dengan muka udah merah nahan emosi. Katanya, jelasin detail, kalian ngerti nggak apa itu detail? Gimana cara kalian bercanda? Apa yang diomongin? Gimana nyerangnya? Gimana bela dirinya? Ngerti? Kayak guru killer yang udah 3 kali jelasin rumus tapi muridnya masih bengong. Xu Qing dan Liang Zi cuma bisa nunduk, gemeteran. Lampu ruang interogasi makin berasa kayak spotlight konser. Aura polisinya beneran kayak bos terakhir.
Dia duduk tegak, ngetuk meja nggak sabar. Masih mikir apa lagi? Ceritain aja. Karena dua-duanya diam, polisi akhirnya tunjuk Suking. Kamu duluan. Suking yang lagi nyender sambil mikirin Jiang He kaget. Hah? Saya? Tapi sebelum Suking buka mulut, Liang Zi udah nyerobot. Katanya dia cuma mau nawarin minum, Suking aja yang baper. Mukanya dibikin penuh penderitaan, seolah-olah dia korban yang tak berdosa. Polisinya nyeletuk, bener gitu? Suking diem, masih kepikiran Jiang He. Buat dia, baru masuk dunia modern terus langsung masuk kantor polisi tuh keterlaluan banget. Jiang He aja masih bingung cara pakai sendok garpu, apalagi harus ngadepin interogasi polisi. Polisinya langsung nyadarin, "Weh, jangan ngelamun, aku nanya kamu." Baru deh Suking sadar. Dia selonjor santai, taruh tangan di belakang kepala, terus bilang dengan gaya seenaknya. Ya kurang lebih gitu, cuma awalnya aja yang gak bener. Dia aneh dan ngumpat duluan, makanya aku pukul. Dalam hati, Suking yakin, asal framingnya provokasi duluan, dia aman. Liang Zi buru-buru bantah, aku cuma bercanda. Tapi polisi ngibasin tangan, berantem kok dibilang bercanda, siapa yang percaya? Hening lagi, sampai akhirnya polisi nanya, mau nyelesain gimana? Tanpa pikir panjang, mereka kompak jawab, salaman damai aja. Liang Zi malah kaget, hah? Bukannya dia harusnya ditangkap? Polisi ngejelasin, namanya perkelahian, ya dua-duanya ditangkap. Kalau kamu ngerasa parah, pergi cek medis, nanti bisa minta ganti rugi. Tergantung situasi. Perut kamu luka. Liang Zi angkat baju, nunjukin cuma ada memar kecil, jadi ya, zong. Suking di seberang malah makin nyantai. Dalam hatinya mikir, mana mungkin dia ditangkap, orang masih harus kerja. Jadi pilihannya cuma dua, damai atau sama-sama ditahan. Ekspresinya dibuat sengaja sombong, biar bikin Liang Zi makin panas. Polisi yang ngeliat malah curiga, kok kamu familiar banget sama aturan ginian? Liang Zi langsung meledak, dia berdiri, teriak kalau Suking yang mukul duluan. Dalam kepalanya, dia masih ngarep Suking bisa masuk penjara sendirian. Tapi polisinya udah malas, langsung ditembak aja putusannya. Denda 500 yuan buat dia, 200 yuan buat kamu. Dia ditahan 8 hari, kamu 5 hari. Sekarang pilih, mau laporan medis atau mediasi. Liang Zi cuma bisa duduk lagi, ngepal tangan, terus nonjok meja saking kesalnya. Udah kayak karakter game yang kalah di round pertama, tapi masih maksa rematch. Setelah urusannya kelar, Suking keluar dari kamar mandi kantor polisi. Di luar, Chin Hao udah nungguin sambil nyender di tembok kayak model iklan rokok. Begitu lihat Suking, dia langsung nyamperin, matanya fokus ke luka di wajah Suking. Katanya, luka itu butuh beberapa hari buat sembuh, terus nawarin anterin pulang. Tapi Suking masih ribet masang plester, jadi jawabnya agak telat. Dia bilang nggak usah, soalnya Chin Hao kan lagi dinas, nggak baik ninggalin pos jaga. Belum sempet selesai ngomong, mulutnya tiba-tiba ditutup Chin Hao, kayak adegan drama romantis tapi versi horor. Chin Hao langsung ngasih kode biar diem, matanya celingak-celinguk, waspada banget. Katanya, jangan sembarangan ngomong di sini, soalnya tempat ini ada kekuatan gaib. Suking yang mulutnya dibekep cuma bisa protes nggak jelas. Setelah itu, Chin Hao balik santai lagi, bilang dia bakal nganterin semua pulang. Suking buru-buru nolak, katanya beneran nggak perlu, mereka bisa pesan ojek online. Terus dia nanya adiknya di mana. Chin Hao jawab kalau adiknya nunggu di gerbang, padahal tadi udah disuruh masuk tapi bandel. Wang Zijun malah lagi keluar cari angin. Chin Hao juga sempat nyeletuk kalau adik kecilnya Suking itu polos banget. Suking langsung ngegas, bilang Chin Hao aja yang polos. Katanya adiknya jauh lebih pintar daripada Chin Hao. Habis itu dia buru-buru pamit cabut. Di luar, Wang Zijun lagi nunggu sambil lihat jam di HP. Udah jam 12.42 pagi, dan di layar ada foto dia sama pacarnya bikin pose hati, cie banget. Tapi mukanya udah mulai kesel, soalnya nunggu terlalu lama. Dia ngomel sendiri, kenapa Suking belum kelar juga, padahal si Liang Zi udah cabut dari tadi. Pas lagi ngomel, Suking keluar dari kantor polisi sambil masukin tangan ke saku. Dia nanya kenapa mereka masih di situ, nggak kedinginan apa. Wang Zijun jawab kalau di dalam sumpek banget, makanya keluar cari angin.
Sucing yang masih kepikiran kejadian tadi bilang, lain kali kalau ada kesempatan dia pasti bakal hajar si Liang Zi lagi. Jiang He yang dari tadi diam-diam baik tiba-tiba berdiri. Sucing kepuk jidat, baru ingat. Dia nanya pacar sebulanannya Wang Zijun ada di mana. Wang Zijun jawab kalau ceweknya tidur di mobil, nggak tahan nungguin. Sekalian dia nawarin anterin Sucing dan Jiang He pulang. Mereka bertiga jalan bareng di trotoar, tapi Sucing tetap nolak, lebih milih pesan ojek. Dalam hati, dia mikir bakal lebih nyaman ngobrol sama Jiang He kalau nggak ada orang lain. Wang Zijun cuma ngangguk, bilang dia bakal nungguin sampai mereka dapat taksi. Suasana luar kantor polisi bener-bener sepi. Angin malam kencang, daun-daun jatuh, bikin suasananya makin dingin. Sucing dan Wang Zijun gemeteran, mukanya udah kusut nahan angin. Sampai Wang Zijun nyeletuk, kalau ini zaman dulu, pasti Sucing udah ngasih jaket ke pacarnya. Ucapan itu bikin Sucing sama Jiang He saling lihat, bingung. Sucing jawab santai, kalau Jiang He nggak kedinginan. Jiang He juga ngeiyain dengan nada tenang. Emang beda, cowok modernnya lemah, cewek kunonya malah tahan banting. Ngelihat interaksi aneh itu, Wang Zijun jadi makin curiga. Dalam hati, dia mikir, hubungan dua orang ini bener-bener nggak jelas. Mereka pacaran, apa saudaraan, atau malah partner mabar ML. Akhirnya, taksi datang. Mereka turun di depan apartemen. Sucing regangin badan lega, bilang akhirnya sampai rumah juga. Tangannya tetap di saku, jalan di depan. Jiang He cuma ngikutin di belakang. Mereka jalan bareng, tapi suasananya hening banget. Sucing bingung mau mulai obrolan dari mana. Sedangkan Jiang He, dia masih misterius, diem aja, kayak lagi mikirin sesuatu yang dalam. Sucing jalan di depan, sementara Jiang He ngikutin di belakang dengan langkah ringan tanpa suara. Dalam hati, Sucing ngerasa aneh, soalnya suasananya mirip banget, kayak orang mabuk jalan pulang tengah malam sendirian, bosen, hampa, dan bikin mikir hal random. Gara-gara itu, dia nengok ke belakang, terus kasih kode ke Jiang He biar jalan lebih cepat. Katanya, kalau posisi kayak gini malah kelihatan kayak orang mesum. Jiang He langsung pasang muka serius tapi kocak, bilang kalau dia jelas-jelas bukan orang mesum. Sucing nyengir, bilang kalau Jiang He jalan di sebelahnya, barulah nggak kelihatan mesum. Nggak pakai lama, Jiang He langsung lompat nyusul ke samping Sucing. Tangan masih masuk saku, Sucing muji dengan nada kayak guru olahraga, bilang, bagus, mulai sekarang Jiang He resmi lulus dari tuduhan mesum. Jiang He langsung protes lagi, bilang dari awal juga dia bukan mesum. Tapi ya udahlah, debat receh ini akhirnya kelar begitu mereka sampai rumah. Begitu pintu kebuka, Sucing langsung tepar di sofa, ngeluarin napas lega seolah-olah baru bebas dari beban berat. Di lantai ada kaleng kosong berserakan, sisa malam-malam sebelumnya. Sementara itu, Jiang He duduk di sebelahnya, ngeliatin Sucing yang rebahan kayak orang abis maraton. Akhirnya, semua drama hari ini kelar juga. Tiba-tiba, Sucing keingat sesuatu. Dia bangun, terus nanya, apa aja yang ditanyain Qin Hao di kantor polisi tadi? Jiang He langsung jawab lancar, kayak baca skrip yang udah dia hafalin. Katanya, dia pura-pura jadi adiknya Sucing, anak SMA yang lagi dateng buat pesta ulang tahun. Pas barengan sama itu, kucing mereka, si Donggua, lari nyamperin minta dielus. Jiang He lanjut cerita, katanya polisi nggak banyak tanya lagi, jadi dia juga nggak ngomong apa-apa lagi. Ngeliat jawaban seperfect itu, Shuqing ngasih jempol dan senyum, muji kalau pendekar emang pintar. Tapi dalam hati, dia jadi paham kenapa Qin Hao sempat bilang kalau Jiang He ini agak polos. Jiang He nunduk, mainin dagu si Donggua sambil bilang kalau polisi di sini nggak semenakutkan yang dibayangin. Donggua jelas kelihatan happy menikmati belayan itu. Shuqing yang duduk di sebelahnya nyaut, bilang kalau selama nggak bikin onar, polisi nggak akan nyari masalah. Bahkan kalau betah di sana, bisa-bisa malah dapat jatah makan plus tempat tidur. Sambil ngelurusin badan, Shuqing mikir kalau berantem itu kadang ada untungnya juga. Minimal, dia jadi bisa ngajak Jiang He tur gratis ke kantor polisi. Terus, dengan nada setengah ngeledek, Shuqing nanya apa Jiang He sadar kalau sekarang udah terlalu bergantung padanya. Katanya, Jiang He nurut semua instruksi, bahkan waktu dihina pun masih bisa nahan diri buat nggak berantem.
Dengan tenang, Jiang He yang lagi nyender ke kucing ngejawab kalau dia memang nggak ngerti apa-apa soal dunia ini. Jadi ya satu-satunya cara bertahan cuma dengan nurutin apa yang Shuking bilang. Shuking nyenderin dagu di tangan, terus nanya lagi dengan nada jahil. Katanya, kalau Jiang He terlalu nurut, gimana kalau suatu saat dia dijual? Jiang He langsung tersipu, agak gugup tapi tetap jawab. Katanya, itu nggak mungkin, karena Shuking orang baik. Dia taruh dong gua di pangkuan, terus senyum kecil sambil ngelus kucingnya. Dalam hati, Jiang He sadar kalau selama ini dia makan makanan Shuking, pakai barang-barangnya, dan terus dapat bantuannya. Kalau dia nggak percaya sama Shuking, nggak ada gunanya dia tinggal di sini. Lagian, sebelum dia benar-benar bisa adaptasi sama dunia ini, satu-satunya orang yang bisa diandalkan cuma Shuking. Sambil mikir itu, Jiang Fi nambahin satu kalimat lagi dalam hati. Shuking bahkan belum pernah nyentuh wajahku. Di saat yang sama, Shuking yang udah pindah duduk di sebelah Jiang He nyender santai di sofa, tangan di belakang kepala. Dengan nada iseng, dia bilang kalau sampai dia nyentuh wajah Jiang He, mungkin sekarang dia udah rebahan dengan posisi berbeda. Abis ngomong itu, Shuking langsung batuk kecil, canggung sendiri, terus bilang kalau perkelahian mereka selama ini kayak anak kecil main rumah-rumahan. Dia sendiri sampai nggak bisa nahan ketawa, akhirnya ngusap hidung. Jiang He yang duduk di sebelahnya cuma bisa bengong, kuping dan matanya yang mirip kucing bergerak seolah nggak percaya dengan apa yang baru didengar. Dalam pikirannya, dia mikir, serius ini disebut berantem? Jiang He lagi santai di sofa, elus-elus dong gua yang rebahan manja di pangkuannya. Sementara itu, Shuking duduk sambil meluk bantal dengan wajah serius kayak lagi ngitung tagihan listrik. Dia bilang, orang itu emang pantas dipukul. Soalnya kalau ketemu model begitu, ia harus dihajar. Menurut Shuking, ada dua tipe manusia yang paling dia benci. Pertama, orang dengan kepribadian aneh. Kedua, cowok lintah. Nah, pas Jiang He dengar istilah cowok lintah, mukanya langsung kayak orang loading. Dia bener-bener nggak ngerti apaan itu. Shuking langsung ngejelasin sambil ngepal bantal kayak lagi ngasih kuliah motivasi. Katanya, cowok lintah itu tipe manusia yang kalau nggak dapat semua yang dia mau, ya mending mati sekalian. Intinya, toksik lah. Tapi bukannya paham, Jiang He malah kebayang anjing kecil yang ngejilat tangannya. Sama sekali nggak nyambung. Karena udah malam, Shuking akhirnya nyuruh Jiang He mandi. Jiang He sempet kaget, tapi langsung angguk patuh kayak anak sekolah yang dipanggil wali kelas. Nggak lama, suara air dari kamar mandi kedengaran. Sementara itu, Shuking masih di sofa, meluk bantal sambil mikir. Ternyata punya teman ngobrol di rumah tuh nggak jelek juga. Bahkan sempet kepikiran, gimana kalau bisa meluk Jiang He abis mandi terus tidur bareng. Wih, enak banget pasti. Tapi baru aja mikir gitu, dia langsung kaget sendiri. Bentar, ini pikiran apaan coba? Muka Shuking langsung penuh keraguan, nggak nyangka otaknya bisa traveling sejauh itu. Tiba-tiba, suara pintu kebuka. Jiang He keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah nempel di wajah. Pipinya merah, matanya polos, terus dia bawa pengering rambut. Pemandangan itu bikin Shuking langsung panik. Dia buru-buru duduk tegak dan ngomong terbata-bata, nyuruh Jiang He keringin rambutnya sendiri. Kupingnya merah kayak udang rebus, lalu kabur ke kamar mandi dengan alasan mau mandi juga. Begitu masuk, pintu langsung dikunci. Uap panas bekas Jiang He mandi masih ngambang di ruangan. Shuking nyender di pintu, nutupin muka, badannya gemeteran. Astaga, dasar iblis penggoda. Habis selesai mandi, Shuking keluar lagi. Dia lihat Jiang He lagi duduk di meja, sibuk ngeringin rambut. Jiang He nengok sambil nanya polos, "Kenapa banyak cewek di jalan rambutnya pendek? Apa di sini emang biasa rambut pendek?" Saat itu, Shuking udah ngelepas plester di mukanya. Dengan enteng dia jawab, gaya rambut itu kebebasan masing-masing. Kalau mau, bahkan bisa botak sekalian. Tapi kemudian dia sadar, terus buru-buru nanya, "Kamu mau potong rambut?" Jiang He melirik ke pengering rambut di tangannya. Agak gugup, cuma bisa bilang, "Cuma..." Belum sempat selesai, Shuking langsung potong omongan. Dia teriak kecil, "Jangan dipotong, rambut hitam lurus panjang tuh cantik banget." Dalam hatinya, dia kebayang versi Jiang He dengan rambut pendek, dan hasilnya, ya auto nggak bisa diterima. Jadi dia buru-buru maju, ngambil pengering rambut dari tangan Jiang He, terus bilang dengan nada serius,
Mulai sekarang, biar aku aja yang bantu kamu keringin rambut. Jadi jangan pernah kepikiran potong rambut lagi. Jiang He langsung ngangguk cepat, bilang oke dengan polosnya. Suara pengering rambut mulai berdengung, bikin rambut hitamnya bergoyang pelan. Dengan ragu, Jiang He nanya, apa di dunia ini emang biasa ya cowok bantuin cewek ngeringin rambut dari belakang? Su Hing yang lagi canggung banget langsung ngakalin jawabannya. Katanya sih normal banget. Padahal hatinya udah kayak tabrakan kereta, bingung sendiri. Jadilah mereka berdua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Su Hing pura-pura fokus ngeringin rambut, tapi matanya diam-diam ngeliatin rambut Jiang He yang halus banget di tangannya. Sementara Jiang He diam aja, kayak boneka hidup yang pasrah di permak. Suasananya aneh, tapi entah kenapa ada manis-manisnya juga. Begitu rambut udah kering, Su Hing buru-buru matiin pengering rambut, naro di bawah meja, terus bangkit dengan ekspresi lega. Dia ngelambai sambil bilang kalau dia mau ke kamarnya, matiin lampu ruang tamu, dan nyuruh Jiang He cepet tidur. Satu klik aja, ruangan jadi gelap total. Su Hing bilang selamat malam, terus ngilang ke kamarnya. Jiang He cuma bisa ngelus rambutnya sendiri. Matanya masih ngarah ke tempat Su King tadi berdiri. Dengan suara pelan, dia juga ngebalas, "Selamat malam," lalu balik ke kamarnya. Di kamar, Jiang He duduk di kasur dengan HP di tangan. Cahaya layar nyorot wajahnya, kelihatan serius banget. Dia ngetik pelan-pelan di kolom pencarian, "Selamat malam." Walaupun gak yakin, tapi dia percaya kata itu pasti ada artinya. Hasil pencarian muncul, dan ternyata salah satunya lagu. Tanpa mikir panjang, dia pencet tombol play. Melodi merdu langsung keluar dari HP-nya, bikin dia kaget. Panik, dia langsung masuk ke selimut, kayak anak kecil ketahuan main game tengah malam. Musiknya masih bergema, ngalun pelan, dan diiringi rasa hangat yang bikin dia tenang, sampai akhirnya ketiduran. Malam berganti pagi, sinar matahari nembus kaca kamar Su King, bikin dia kebangun. Begitu keluar kamar, dia ngeliat Jiang He udah nongkrong di depan komputer. Su King nyapa duluan dengan santai, "Selamat pagi." Jiang He pun ngebalas, "Selamat pagi juga." Su King yang sadar dirinya agak kesiangan, langsung nawarin sarapan bareng. Tapi Jiang He serius banget, bilang kalau dia lagi kerja. Jadi, Su King akhirnya mutusin buat keluar beli sarapan, biar bisa makan bareng nanti. Dia udah ganti baju, lagi duduk di pintu ngiket tali sepatunya. Donggua, si anjing setia, juga ikutan duduk manis di sebelahnya. Sambil ngiket sepatu, Su King sempat mikir, semenjak tinggal bareng Jiang He, hidupnya kerasa lebih teratur, kayak ada kebiasaan baru yang tiba-tiba bikin dia nyaman. Setelah itu, pintu ditutup rapat, tinggallah Jiang He sendirian di rumah. Dia sempat nengok ke arah pintu, mastiin Su King beneran udah pergi. Baru deh dia balik lagi ke komputer dengan ekspresi lega. Ternyata, dia lagi pegang stylus, nulis sesuatu di kolom pencarian. Dan kali ini, tulisannya adalah, "Apa itu pacar?" Begitu hasil pencarian keluar, Jiang He cuma bisa bengong. Dia baca pelan-pelan sambil mikir dalam banget, kayak orang lagi nyari jawaban hidup. Pas Su King keluar buat beli sarapan, Jiang He sendirian di kamar. Bukannya rebahan, dia malah serius mantengin layar komputer, kayak lagi mikir keras. Alisnya sampai berkerut, tanda ada yang lagi bikin dia kepo. Ternyata yang dia cari tuh, apa hantu beneran ada di dunia ini? Walah, ternyata masih penasaran jadi Scooby-Doo juga nih anak. Gak lama, pintu kebuka. Su King balik sambil bawa kantong sarapan. Suaranya ceria, "Aku pulang, ayo sarapan." Jiang He sempat kaget, masih bengong depan layar komputer. Terus buru-buru ngejawab datar, "Aku lagi kerja." Su King jadi agak kikuk, tapi tetap nyoba ngajak. "Kerja boleh sih, tapi jangan lupa istirahat, contohnya sarapan." Jiang He langsung noleh, jutek mode on. "Ya udah, aku makan," katanya sambil jalan cepat dan nyomot bakpao dari kantong. Kayak bocah yang disuruh makan sama orang tuanya, tapi tetap aja nurut. Su King jelasin, "Aku nggak beli banyak kok, ini buat ganjel perut aja. Kali ini aku beli bakpao sama susu kedelai." Tapi bukannya komentar, Jiang He malah nyelenen nanya hal lain. "Aku udah main lama kan, berarti aku sekarang bisa jadi joki."
Dia langsung ingat kata-kata Shuking sebelumnya, kalau sekali kerja bisa dapat 18 yuan. Di otaknya langsung ngitung, sekali kerja sama dengan makan 3 hari, wah jackpot banget. Shuking cuma nyengir tipis sambil buka HP. Tunggu, aku cariin akun dulu, kita lihat kamu bisa nanganin atau enggak. Dalam hati dia mikir, ya elah main game ini cuma trik biar Jiang He nggak kabur tengah malam kayak hantu gentayangan. Bukannya curiga, Jiang He malah semangat banget, mukanya langsung berseri kayak anak kecil yang dikasih permen. Beneran, aku mau coba. Ngeliat reaksi polos itu, Shuking jadi nggak bisa nahan senyum. Dia mikir, nanti deh kalau Jiang He udah makin ngerti dunia ini. Di tengah kehebohan, Jiang He tiba-tiba teriak seneng sambil melototin bakpao yang ada di tangannya. Isinya daging. Reaksi kayak nemu harta karun aja. Shuking cuma senyum kecil. Makan pelan-pelan, masih banyak. Jiang He nurut, sambil ngunyah remah-remah masih nempel di bibir. Langsung disusul minum susu kedelai. Dia megang gelasnya erat, natap Shuking dengan muka malu-malu tapi bahagia. Makanan di sini enak banget. Tapi Shuking yang lagi sibuk ngitung di kalkulator cuma noleh sebentar dan ngejawab dingin. Iya, kan bukan pertama kalinya kamu makan. Wajah Jiang He langsung berubah, kecewa tipis gitu. Suaranya makin pelan. Aku serius, ini enak banget. Kue semalam juga enak, semua di sini enak. Akhirnya Shuking berhenti dan noleh penuh. Dengan santai dia nanya, ngomong-ngomong, ulang tahunmu kapan? Biar nanti ku bikinin kue gede buat kamu makan sendiri. Pertanyaan itu bikin Jiang He yang tadi diem di pintu jadi kikuk. Dia kelihatan gak nyaman, terus jawabnya gugup, aku nggak tahu. Shuking ngeliat reaksi itu, langsung ngeganti suasana biar nggak canggung. Dia ketawa kecil dan bilang, masa nggak tahu ulang tahun sendiri? Ya udah deh, gimana kalau hari kamu datang ke sini aja kita anggap ulang tahunmu? Setuju? Mata Jiangmu langsung berbinar, kayak lampu LED baru dicas. Dia semangat banget, beneran, berarti tahun depan aku bisa makan kue kan? Ngeliat tatapan penuh harapan itu, Shuking jadi nggak tega. Ya ampun, cuma ngomongin kue aja bisa bikin dia sesenang itu. Akhirnya Shuking ngalah. Sebenarnya nggak usah nunggu tahun depan. Hari ini juga boleh. Nanti aku beliin. Anggap aja sekalian ngerayain ulang tahunmu yang tahun ini. Jiang He langsung semangat banget. Matanya berbinar sambil nyeletuk makasih ke Shuking. Dia bahkan manggil Shuking dengan sebutan pendekar. Padahal tadi baru aja disodorin janji bakal dibeliin kue aja udah kayak dapat jackpot. Tapi abis itu, muka cerianya berubah jadi kikuk. Dengan cemas dia bilang, kue seenak itu pasti mahal banget, takut bikin boros. Tapi Shuking nggak ngasih dia kesempatan buat mikir terlalu lama. Dia langsung buka HP, buka toko kue online, dan bilang kalau kue itu nggak mahal. Intinya, santai aja, makan dulu, jangan overthinking. Di kursi sebelah, Jiang He masih meluk gelas susu kedelainya kayak meluk harta karun. Sementara Shuking sibuk scroll-scroll nyari kue. Terus tiba-tiba Shuking nyeletuk, kalau aja Jiang He masih punya koin tembaga dari dinasti Tang, bisa dijual mahal tuh. Sayangnya Jiang He geleng-geleng. Katanya semua uang disimpan sama bibi kedua. Yang dia punya cuma beberapa keping perak yang dijahitin di ujung bajunya buat jaga-jaga. Pas nyoba ngeluarin, dia malah berhenti mendadak. Tangannya lemas, gemeteran, matanya kosong. Dia baru sadar, mulai sekarang nggak ada lagi yang bakal nyelipin uang buat dia. Nggak ada lagi orang yang ngejagain kayak dulu. Sementara itu, Suk Hing yang nggak sadar sama perasaan Jiang He malah garuk-garuk kepala sendiri, nyalahin persiapan mereka yang nggak mateng. Dia lalu nyender ke kursi, natap keluar jendela dengan pikiran dalam. Hari itu langit cerah banget, kayak lagi nyindir suasana hati Jiang He yang sebaliknya mendung. Nah, cerita geser sebentar ke Chin Hao. Si polisi muda ini lagi asik naik motor, terus ketemu ibu-ibu kenalan yang lagi bawa sayur. Si ibu nyapa ramah, nanya apa dia lagi patroli. Chin Hao jawabnya ceria, baru selesai patroli dan mau pulang. Ibu-ibu itu muji dia rajin, dan Chin Hao dengan pedenya bilang emang udah kewajiban. Di kepalanya jadi pelindung masyarakat memang bikin ngerasa bangga sih, kayak punya aura superhero versi low budget. Sampai rumah, Chin Hao langsung nyapa ayahnya, tapi tiba-tiba ada seekor anjing kecil berbulu emas nongol. Chin Hao bingung, nanya itu anjing siapa? Ayahnya langsung jawab dengan santai, itu anaknya anjing Pak Tuawong. Dan mulai sekarang tugas Chin Hao lah buat ngelatih dia jadi anjing polisi.
Chin Hao protes, bilang dia ini polisi beneran, bukan pelatih anjing polisi. Lagi pula dia juga nggak bisa jinakin bom, masa suruh jinakin anjing? Tapi ayahnya nggak peduli. Dengan logika super simpel, si bapak bilang kalau Chin Hao polisi, terus dia punya anjing, otomatis dong jadi anjing polisi. Chin Hao cuma bisa diam, pasrah. Dengan lelah dia duduk, terus nanya, nama anjing ini siapa? Bapaknya malah bilang belum kepikiran, harus dikasih nama keren sampai-sampai mau buka kamus buat nyari inspirasi. Chin Hao langsung protes, lah pas ngasih nama aku aja nggak pernah serius gini. Dan bapaknya cuma jawab singkat, benar, lah makin sakit hati kan tuh anak. Tapi sebelum debat makin jauh, Chin Hao tiba-tiba ingat hal penting. Dia buru-buru nanya, apakah Suk Hing punya adik cewek atau enggak? Nah, ini udah kayak kode bakal ada drama baru di balik layar. Di rumah, Chin Hao lagi santai ngobrol sama ayahnya. Begitu nanya soal Suk Hing, si bapak langsung noleh curiga. Katanya, Cingsi punya adik cewek? Nggak pernah denger. Ngapain kamu kepo soal anak orang? Chin Hao cuma nyender pasrah di kursinya, jawab seadanya. Nggak apa-apa ya, tadi cuma nanya asal aja. Tapi dalam hatinya, dia keingat masa kecil. Dulu, dua keluarga ini deket banget, sering kumpul bareng pas liburan. Bahkan sebelum dia sama Suk Hing lahir, orang tua mereka sempat ngobrol soal besanan. Sayangnya, yang lahir sama-sama cowok, jadi rencana itu bubar. Yah, kalau nggak tahu, mungkin sekarang hidup mereka udah beda jalur banget. Pas dia lagi mikir nostalgia, bapaknya masih kepo. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain nanya adik cewek orang lain? Chin Hao akhirnya cerita. Katanya, semalam ketemu cewek. Suk Hing bilang itu sepupunya. Cantik sih, tapi agak aneh. Si bapak langsung kaget dikit, terus makin penasaran. Cantik ya? Ya udah, kapan-kapan aku tanyain Pak Tuahu soal itu. Chin Hao cuma bisa tepok jidat. Lah, maksud dia cuma ngobrol cewek itu kayak pemandangan indah doang, bukannya kode minta dijodohin. Tapi ayahnya udah keburu bawa serius, kayak lagi nyari mantu. Setelah itu, rumah jadi hening. Chin Hao balik larut dalam pikirannya sendiri. Awalnya, dia ngerasa sepupu itu polos, nggak ada masalah. Tapi pas keinget tingkah Suk Hing di karaoke bar kemarin, dia jadi mikir, jangan-jangan semua ini emang udah dirancang. Masa sih dia dianggap polisi polos yang gampang dibodohin? Sampai akhirnya dia sadar, duh kok jadi terlalu peduli sama urusan orang lain ya? Sementara itu, pindah ke tempat lain. Suk Hing lagi jalan bareng Jiang He. Pas sampai di ujung gang, Suk Hing nyapa satpam komplek, Paman Zhao dengan senyum santai. Paman Zhao, masih ketemu hantu akhir-akhir ini? Si bapak satpam ngakak lega, katanya, enggak, ternyata dukun kemarin bener, setelah upacara jadi aman. Ada beberapa hal yang emang harus dipercaya. Aku udah hidup lebih dari setengah abad, udah lihat macem-macem, tapi baru kali ini beneran ketemu hantu. Suk Hing yang tadinya nyoba santai langsung pucat. Dalam hati dia mikir, wah kalau si paman nanti udah pensiun, bisa-bisa cerita hantu ini makin dilebain, terus dibukukan jadi memoir berjudul Tahun-Tahunku Sebagai Satpam. Takut makin panjang lebar, Suk Hing buru-buru narik Jiang He buat kabur dari situ. Mereka berdua lanjut jalan di jalanan penuh daun merah musim gugur. Suk Hing nyengir, sengaja godain Jiang He. Katanya, lihat kan seberapa takutnya orang-orang sama kamu? Jiang He cemberut, meski ujung-ujungnya ngaku salah juga. Dia ngomel, lain kali aku nggak bakal gitu lagi. Tapi wajahnya lucu banget, antara ngambek dan gengsi. Dengan keras kepala dia nambahin, tapi masalahnya mereka semua malah ngira aku pacarmu. Suk Hing santai aja, jawab sekenanya. Ya emang gitu sih pikiran mereka. Jiang He makin gak terima, buru-buru ngebantah. Tapi kan itu nggak bener. Ngelihat cewek ini udah jelas nggak seneng, Suk Hing akhirnya ngulurin tangan, ngambil daun yang nyangkut di rambutnya. Dengan lembut dia bilang, tentu aja nggak bener, kan aku udah jelasin ke mereka. Tapi kalau mereka tetap nggak percaya, ya itu urusan mereka. Ayo kita beli limun. Abis ngomong gitu, Suk Hing langsung jalan duluan. Jiang He cuma bisa diam sebentar di belakang, pipinya merah kayak tomat. Dalam hati dia ngedumel, heran kenapa orang-orang bisa mikir mereka pacaran. Padahal hubungan mereka tuh masih suci. Tidurnya aja di kamar terpisah, nggak pernah kelewatan batas. Aktivitas paling ekstrim ya cuma makan bareng, jalan bareng, atau kadang saling ngeringin rambut doang.
Mikirin hal itu bikin wajahnya makin panas, sampai akhirnya dia buru-buru lari nyusul Suking yang lagi beli limun. Dengan polos tapi serius, dia ngomong, "Tuan muda benar, selama hati kita bersih, itu udah cukup." Sambil megang segelas limun, Suking dan Jiang He lanjut jalan bareng. Tiba-tiba, Jiang He nanya dengan polos banget, "Kira-kira pacaran tuh biasanya ngapain aja?" Katanya sih, biar bisa dihindarin, supaya nggak ada lagi yang salah paham sama mereka. Dengar pertanyaan absurd itu, Suking refleks langsung ngangkat tangan kayak lagi ngitung di kelas matematika. Dia bilang, pacaran tuh biasanya jalan bareng, makan bareng. Jiang He ngangguk serius kayak lagi nyatot materi kuliah. Tapi pas Suking nambahin tinggal bareng, ekspresinya langsung panik. Apalagi begitu dengar tambahan absurd lain kayak minum bubble tea bareng, wajah Jiang He berubah makin aneh. Keringat dingin keluar dan langkahnya langsung berhenti. Untungnya, Suking buru-buru ngasih alasan. Katanya, identitas Jiang He kan spesial, jadi mereka nggak bisa dinilai pakai standar pacaran normal. Mendengar itu, Jiang He masih ragu-ragu, tapi akhirnya mencoba percaya. Sambil lihat gelas limun di tangannya, dia mikir, kenapa minuman segar kayak gini tiba-tiba dikategorikan minuman pacaran? Saking paniknya, dia sempat mau buang gelas itu ke tempat sampah. Tapi abis mikir lagi, kayaknya mubazir juga. Jadi akhirnya dia bawa lagi, lari kecil ke arah Suking sambil bilang ceria, kalau punya hati yang bersih aja udah cukup. Suking senyum santai dan bilang, ya benar, mereka berdua kan suci, aman lah. Perjalanan lanjut sampai ke toko kue. Suking ambil pesanan sebungkus kue cantik yang dibungkus kayak kado mahal. Jiang He ngeliatin kotak itu dengan tatapan penuh rasa penasaran. Menurut dia, kue sekecil itu kelihatan jelas nggak murah dan rasanya dia lagi-lagi jadi nambah utang budi sama tuan mudanya. Sepanjang jalan pulang, suasananya agak hening. Jiang He kayak sengaja jaga jarak beberapa langkah di belakang. Tapi tiba-tiba dia ngomong ceria. Katanya, terakhir kali Suking bilang kerjaannya itu bantu orang nyelesain masalah biar dapat bayaran. Nah, dia nawarin diri. Kalau Suking punya masalah, biar dia yang bantu. Suking langsung kaget. Sambil maksa senyum, dia dalam hati mikir, nggak nyangka cewek ini beneran kepikiran soal uang dan pengen balas budi. Lumayan pinter juga sih, tapi dengan santai, dia jawab dingin. Kalaupun ada masalah, Jiang He nggak bakal bisa nyelesain. Bukannya nyerah, Jiang He malah nanya lagi. Dengan nada serius, Suking bilang masalahnya cuma satu, dia kekurangan pacar. Reaksi Jiang He di luar dugaan. Dia beneran mikirin itu dengan serius sampai wajahnya merah. Suking langsung panik, takut cewek ini beneran setuju. Tapi ternyata setelah mikir lama, mata Jiang He tiba-tiba berbinar kayak nemu jawaban ujian yang benar. Dengan ekspresi penuh keyakinan, dia bilang tegas kalau dia nggak bisa bantu Suking nyulik cewek-cewek polos, soalnya itu melanggar aturan dari guru besar. Mendengar jawaban suci yang polos sekaligus absurd itu, Suking cuma bisa diam kaku. Dalam hati dia mikir, oke, ternyata cuma aku yang halu kepedean. Sucing lagi mikir sambil naruh tangannya di atas kotak kado. Dia sadar, ada satu hal yang bikin dia suka sama Jiang He. Cewek ini kalau ketemu hal baru, nggak pernah langsung ngegas bilang itu bohong. Dia malah mikir dulu, beneran ada ya hal kayak gini? Baru habis itu dia coba verifikasi. Dan jujur aja, itu lebih sehat daripada orang yang merasa dunia kecil yang dia lihat itu udah kebenaran mutlak. Nah, itu baru seram. Pas lagi asik mikir begitu, tiba-tiba Jiang He narik lengan bajunya. Dengan polosnya dia nunjuk sambil nanya, apa normal ngelakuin hal kayak gitu di pinggir jalan? Sucing otomatis nengok dan yah, ternyata ada pasangan lagi ciuman. Mukanya langsung agak sebal. Dia jawab, enggak, itu kelakuan yang merusak moral. Cihui, bapak-bapak moral is back. Jiang He cuma ngangguk polos. Oh, kupikir. Tapi Sucing nggak berhenti sampai situ. Dia bilang, bukannya tempat asalmu dulu pikirannya terbuka banget, dinasti Tang gitu loh. Mendengar kata dinasti Tang, Jiang He langsung noleh, penasaran. Terus kenapa? Sucing sempat mikir, waduh, jangan-jangan kalau cewek ini tiba-tiba bilang sejarah bohong, itu bisa geger se-RT. Soalnya bapaknya aja seumur hidup ngulik sejarah. Tapi ternyata Jiang He bener-bener polos, nggak ngerti maksudnya terus kenapa. Jadi Sucing ngejelasin, ya maksudku, kalau masyarakat seterbuka itu, kok kamu belum pernah lihat hal-hal beginian? Jawaban Jiang He santai banget.
Tapi urusan kaisar, pejabat, sama sarjana apa hubungannya sama aku? Dan bam, di situ Sucing langsung kejedot realita. Bener juga, sejarah yang dicatat itu isinya ya soal kaisar, menteri, orang-orang hebat lah. Sementara orang biasa nggak ada yang peduli. Akhirnya dia malah jadi penasaran. Sucing bilang, kalau ada waktu, ceritain deh soal kehidupan sehari-hari di kelompokmu. Kayaknya seru banget tuh. Tapi begitu dengar, Jiang He malah keinget desanya yang dulu penuh orang kelaparan. Wajahnya jadi serius, tangannya mengepal. Dia bilang pelan, hidupku nggak seseru di sini. Kamu pasti nggak bakal suka dengerin. Sucing sendiri nganggapnya santai, kayak cuma cerita receh. Jadi dia nggak nyadar betapa beratnya masa lalu Jiang He. Matahari mulai terbenam, mereka pun udah sampai rumah. Begitu buka kotak kue, mata Jiang He langsung berbinar. Bahagia banget kelihatannya. Sucing lalu ambil lilin dan bilang, ini lilin ulang tahun. Aku nggak tahu umurmu berapa. Jadi aku minta 18 lilin aja ke Mbak Toko. Tancepin sesukamu, bebas. Jiang He nurut, dengan serius nyusun lilin di atas kue. Begitu selesai, Sucing senyum dan bilang, oke, aku matiin lampunya dulu ya. Jiang He bengong, nggak ngerti. Kenapa lampunya dimatiin, pikirnya. Sucing cuma nyengir, ngejelasin kalau ini bagian dari ritual ulang tahun. Yap, inilah tradisi modern yang kadang lebih ribet daripada upacara sakral. Lampu dimatiin, suasana langsung berubah cozy. Shuking dengan gaya formal ala MC kondangan ngumumin, kalau hari ini Jiang He lah yang jadi bintang utamanya. Dia nyuruh Jiang He pejam mata, bikin permohonan dalam hati, terus nanti tiup lilin begitu selesai. Jiang He langsung duduk manis di depan kue, matanya berbinar kayak anak kecil yang baru nemu mainan baru. Ini pertama kalinya dia punya ulang tahun yang beneran, jadi wajar kalau kelihatan excited banget. Mungkin juga ini permohonan pertama yang dia percaya bakal terkabul. Dengan hikmat, dia tangkupin tangannya, mulai berdoa, sementara Shuking di sampingnya santai aja siul-siul nungguin. Beberapa detik kemudian, Jiang He buka mata dan boom, posisi Shuking ternyata udah deket banget. Spontan, dua-duanya salah tingkah, buru-buru buang muka. Shuking nyamarkan awkward moment itu dengan batuk kecil, terus nanya apakah dia udah selesai. Jiang He ngangguk malu-malu dan akhirnya lilin pun ditiup. Lampu dinyalain lagi, Jiang He masih kelihatan bingung sama ritual ulang tahun ini. Tapi kemudian dia dengan semangat nanya, apakah dia boleh foto pakai HP buat kenang-kenangan. Shuking santai aja jawab, ya boleh, bahkan ikut nimbrung ngajarin cara motret. Tinggal arahin, terus pencet tombol bulat, udah kayak tutorial instan buat orang gaptek. Habis sesi foto, lanjut ke acara potong kue. Shuking minta Jiang He coba dulu. Dengan hati-hati, dia pegang pisau, potong lurus ke bawah, terus geser dikit. Dari potongan pertama itu, dia malah langsung nawarin ke Shuking. Tapi Shuking cuma minta sepotong kecil, sisanya semua buat Jiang He. Awalnya Jiang He sempet bengong ngeliatin kue itu. Shuking sampai mikir, jangan-jangan dia nggak suka. Tapi sebelum sempet ditanya lebih jauh, Jiang He buru-buru nyomot sepotong dan masukin ke mulutnya. Begitu kue itu nyampe lidahnya, ekspresi dia langsung berubah, senyum lebar kayak nemu harta karun. Shuking sempet bengong juga. Dalam hati dia keinget masa kecilnya sendiri, waktu pertama kali makan kue. Mungkin ekspresinya juga persis kayak Jiang He barusan. Tapi makin gede, makin sering makan makanan enak, rasanya nggak ada lagi yang bikin segitu spesialnya. Melihat Jiang He bahagia begitu, Shuking malah ikut senyum puas. Untuk nutup momen itu, Shuking ngeluarin sekaleng soda dan ngajak tos dengan ceria. Jiang He nerima, bilang terima kasih, dan mereka pun angkat kaleng bareng-bareng. Shuking sempat mikir, hidup itu singkat. Kadang hal-hal kecil kayak gini yang kelihatannya receh justru bisa jadi kenangan paling berharga. Suatu saat nanti pas diingat lagi, momen sederhana ini pasti bakal bikin senyum sendiri. Dan dengan suara kaleng yang beradu, mereka resmi ngerayain ulang tahun pertama Jiang He di era modern. Shuking lagi asik ngelus kepala kucing sambil mantau Jiang He yang duduk sambil meluk piring kue kayak lagi jagain harta karun. Tiba-tiba, Jiang He mulai cerita. Katanya, di tahun keempat era Kayuan, pernah ada bencana belalang gede banget. Untungnya, berkat usaha seorang tokoh bernama Tuan Yao, belalang-belalang itu berhasil dibasmi, jadi nggak sampai bikin orang mati bergelimpangan di jalan.
Tapi namanya juga bencana, ya tetap aja banyak yang sengsara. Waktu itu, bibi kedua Jiang He sampai harus ngungsi dari Lu ke Suzhou. Dan uniknya, bibi kedua ini ngefans banget sama Tuan Yao. Di kamarnya, bahkan ada altar khusus buat beliau. Setiap kali makan, entah lagi banyak atau sedikit, bibi kedua selalu sengaja makan cuma setengah porsi. Sisanya, dia bilang itu persembahan buat Tuan Yao, biar dunia bisa bertahan lebih lama. Kepala keluarga sempat kesal dan nganggep dia aneh, tapi bibi kedua cuma senyum santai. Suking yang dengar langsung kaget. Katanya, "Lah, bukannya kalian orang persilatan, kok malah nyembah pejabat istana?" Tapi Jiang He jelasin, kalau bukan karena Tuan Yao, bibi keduanya mungkin udah jadi korban di kuburan massal. Jadi, tiap hari yang bisa dia jalanin rasanya kayak bonus hidup. Makanya, bibi kedua selalu bilang, Jiang He nggak akan pernah ngerti kalau belum ngalamin sendiri. Suking makin kaget lagi. Seriusan kamu dari era Kaiyuan, pikirnya. Kalau di zaman damai aja kondisinya segitu parah, kebayang nggak gimana kerasnya zaman perang? Jiang He lanjut cerita, katanya di masa itu meskipun nggak ada perang atau politik busuk, tetap aja banyak bencana alam maupun bencana buatan manusia. Jadi, kalau ada era tanpa perang besar dan masih ada sosok bijak kayak Tuan Yao yang bisa ngelawan bencana, itu udah dianggap zaman paling makmur. Kata bibi kedua, hidup di zaman kayak gitu aja udah cukup, nggak perlu banyak nuntut. Pas ngomong, Jiang He melirik kue di tangannya dengan wajah yang penuh keraguan. Dalam hati, dia kayak mikir, kalau zaman penuh bencana aja disebut zaman damai dan makmur, terus zaman sekarang ini harus disebut apa? Suking yang penasaran langsung buka internet. Dia cari-cari info soal era Kaiyuan dan nemu catatan sejarah. Katanya, di tahun ke-56 era Kaiyuan, sempat ada bencana kelaparan gede di Yin. Artinya, waktu Jiang He datang, memang lagi masa yang lumayan baik, tapi yang nggak sepenuhnya damai juga. Suking jadi merenung. Kalau dibandingin sama Jiang He, dia sadar dirinya cuma lebih beruntung aja. Beruntung lahir di zaman serba ada, zaman yang nggak perlu mikir soal hidup atau mati tiap hari. Dia noleh ke arah Jiang He, mikirin kata zaman makmur, lalu akhirnya bilang santai. Udah, jangan dipikirin lagi, yang lalu biarlah berlalu, makan aja kuemu. Tapi Jiang He malah ngeliat sisa kue itu kayak mikir panjang, terus nanya polos, kalau disimpan buat besok, boleh nggak? Jadi ceritanya, waktu itu Suking sempat bilang ke Jiang He kalau kue yang dimakan besok udah nggak bakal seenak sekarang. Tapi Jiang He cuek bebek aja, kayak nggak peduli. Dia malah ngusap papan nama kecil yang nancep di kuenya sambil senyum tipis. Katanya sih, tetap enak kok. Abis itu dia narik nafas panjang, terus ngomong, kalau menurut dia, zaman ini bener-bener luar biasa. Makanan bisa dimakan kapan aja, di jalanan banyak banget kaki jenjang seliweran. Intinya, hidup di sini tuh nyaman banget. Dia sempat kepikiran, bibi kedua pasti salah, yang ini nih baru namanya zaman makmur. Sayangnya, bibi kedua udah nggak bisa ngelihat sendiri. Suking dengan santainya tiba-tiba nyeletuk, kalau gitu ayo kita bersulang. Jiang He sampai noleh dengan muka kaget, kayak nggak nyangka diajak minum soda doang bisa seserius itu. Tapi Suking udah ngangkat kalengnya sambil senyum, ngajak ngetukin kaleng buat ngerayain zaman makmur ini. Dor, kaleng mereka ngetuk, kayak cheers versi hemat. Jiang He sempat liatin langit-langit dengan mata menyipit, kelihatan bahagia. Dalam hati dia janji, suatu hari nanti dia bakal bantu bibi kedua sama semua orang supaya bisa lihat dunia yang indah kayak gini. Beberapa hari setelah itu, suasana agak awkward. Suking lagi di kamarnya, sibuk sama urusan sendiri, tiba-tiba ada yang merhatiin dari pintu. Jiang He diam-diam berdiri di sana, tatapannya tajam banget, kayak kamera CCTV hidup. Suking akhirnya nyadar dan nanya dengan nada males, "Ada apa?" Ketahuan dong, Jiang He langsung panik, mukanya memerah, terus kabur kayak maling ketahuan. Suking bengong, apaan sih barusan? Nggak lama, Jiang He balik lagi, kali ini dengan muka khawatir. Dan pas Suking lihat apa yang disembunyiin di belakang punggungnya, dia langsung ngerti. Oh alah, ternyata Jiang He kehabisan pembalut, tapi malu buat bilang. Suking ngeluarin HP, mau pesenin online sambil ngomel. Kenapa nggak bilang dari tadi sih?
Tapi baru beberapa detik, dia langsung kepikiran sesuatu. Dia muter balik, terus ngomong kalau lebih baik Jiang He belajar belanja sendiri. Dia bahkan nawarin transfer uang ratusan yuan biar Jiang He bisa beli sendiri di supermarket. Katanya sih, belanja online memang praktis, tapi kalau mau bener-bener hidup di dunia modern, Jiang He juga harus interaksi langsung sama realita. Terus kayak ingat sesuatu, Sukching sempat nyinggung barang lain. Dengan polos tapi bikin awkward, dia bilang, ngomong-ngomong, itu benda putih panjang persegi panjang punyamu udah kamu buang kan? Soalnya bisa bikin gak sehat, terlalu ketat. Brak, langsung merah pada muka Jiang Lei, malu banget. Sukching buru-buru klarifikasi sambil garuk-garuk kepala. Maksudku cuma khawatir aja, namanya juga hidup modern, kan harus nyaman, penampilan oke, kesehatan juga aman. Jiang He akhirnya nunduk malu-malu, terus jujur bilang kalau atasan yang dia pakai itu bikin punggungnya sakit. Sukching makin bengong, info kayak gini nggak ada di kamus cowok normal, jadi ya dia langsung cari di internet. Dia suruh Jiang He balik ke kamarnya buat ganti yang lain, soalnya dia ingat pernah beliin beberapa baju, mungkin ukurannya ada yang lebih pas. Sebelum nutup pintu, Jiang He sempat nanya pelan, apa ini normal buat kita? Sukching tanpa nengok jawab santai, kita kan suci banget, kenapa nggak normal? Jiang He diam sebentar terus bilang, kamu benar. Lalu brak, pintu ditutup dengan mantap. Dan di balik pintu, Jiang He terus kepikiran kata-kata Sukching barusan. Polos banget, yah hubungan kita emang masih polos banget. Matahari pagi nyorot manis ke arah meja, nge-highlight kalender dan HP yang tiba-tiba bunyi notifikasi transfer. Jiang He ngeliatin layar dengan muka penuh tragedi, kayak baru abis diputusin. Dia ngedumel pelan, 100 yuan, udah lunas ya? Suking yang lihat ekspresinya langsung keringetan, buru-buru jawab, iya, udah kuterima kok. Tapi Jiang He masih bengong natap HP-nya, nggak percaya uangnya udah beneran hilang dari rekening. 100, udah lunas. Wajahnya tuh kayak habis ikut arisan tapi nyesel bayar duluan. Ngeliat reaksi itu, Suking jadi ikutan was-was. Dalam hati dia mikir, kalau nyesel, kenapa transfernya secepat itu sih? Nah, biar suasana nggak makin awkward, Suking akhirnya cari topik lain. Dia nyeletuk, ngomong-ngomong, kamu bisa masaknya? Jiang He langsung ngangkat kepala, mikir sebentar, terus jawab polos, aku bisa masak bubur sama manasin makanan sisa. Jawaban jujur banget sih, tapi Suking malah kelihatan happy. Dia senyum kecil dan bilang, kalau gitu mau belajar masak nggak? Dalam hatinya, Suking punya niat tulus. Selama orang punya skill, hidup dimanapun pasti bisa bertahan. Sayang, ilmu bela diri Jiang He nggak bisa kepakai di dunia modern. Jadi, harus dikembangin keahlian baru. Dan sumpah ya, ini murni buat bantu Jiang He biar bisa survive. Sama sekali bukan karena dia pengen punya asisten rumah tangga pribadi. Sama sekali bukan. Beneran bukan kok. Mata Jiang He langsung berbinar kayak bocil dibeliin es krim. Dia jawab penuh semangat, aku boleh belajar masak. Dalam hatinya, dia sadar, masa iya selamanya cuma main game doang tiap hari? Nggak nyata banget. Tapi kalau masak, itu kan skill nyata, bahkan bisa jadi profesi. Suking lambain tangan santai. Tentu aja boleh, ikut aku. Hari ini aku ajarin numis kentang iris. Dia lalu jelasin, dapurku ini agak rewel, nggak bisa pakai api gede. Jadi sebelum mulai kita beresin dulu. Aku ajarin cara pakai cairan pembersih sama sikat kawat. Aku keluar dulu beli minyak, garam, kecap, sama cuka. Kamu kenalan dulu aja sama alat-alat dapurnya. Tunggu aku balik. Sebelum nutup pintu, Shuking sempat ngelirik Jiang He. Dalam hati dia bergumam, masak apaan coba? Aku aja cuma bisa tumis kentang sama orak-arik telur tomat. Tapi ya udahlah, toh cewek pasti bisa belajar masak kan? Ya minimal teori. Akhirnya, Shuking cabut ke supermarket buat belanja bahan. Sementara di rumah, Jiang He keringetan habis-habisan. Jungkir balik beresin dapur sampai kinclong. Dia kecapean, tapi juga ngerasa puas. Pas lagi ngelap keringat, perutnya bunyi kencang. Dia melamun sambil ngebayangin masakan-masakan enak yang pernah dia lihat. Mikir dalam hati, apa aku bisa masak seenak itu suatu hari nanti? Nggak lama, pintu kamar kebuka dengan suara berisik. Shuking pulang sambil ngos-ngosan.
aku pulang. Jiang He langsung penasaran, ngeliatin kantong belanjaannya. Dari situ, dia nemuin sekantong kentang. Dengan polos, dia nanya, "Ini apa?" Xiu Qing noleh sambil ngejelasin kayak guru IPS dadakan. "Ini kentang, ditanam di ladang. Harganya murah. Kalau aja di tempatmu ada ini, bencana kelaparan mungkin gak bakal separah itu. Pas banget buat masakan yang katanya bawa hoki." Dia terus narik nafas panjang. "Udah, bantuin aku bawa ke dapur. Berat banget nih, capek." Jiang He langsung ngangguk dan pakai dua tangannya buat ngangkat semua barang belanjaan itu. Dengan simpel dia bilang, "Oke," lalu nurut. Xiu Qing pun mulai jadi mentor masak dadakan, ngasih instruksi pelan-pelan biar jelas. Dia nyuruh Jiang He naruh kentang di wastafel, buat dicuci terus dikupas pakai alat pengupas. Jiang He pun nurut kayak murid rajin. Nggak lama, Xiu Qing nyeletuk. Katanya kalau nanti Jiang He udah bisa masak, dia juga bakal dapat bonus 5 yuan tiap kali nyuci piring. Tawaran kayak kerja part-time gitulah. Tapi Jiang He langsung ngerutin kening. Katanya, makan makanan Xiu Qing, tinggal di rumah Xiu Qing, bantuin kerjaan rumah, masih mau dikasih duit lagi. Rasanya kayak bayar diri sendiri pakai dompet orang lain. Aneh banget kan? Xiu Qing cuma ketawa kecil, terus ngejelasin kalau itu cuma bonus, tanda terima kasih karena udah bantu. Lagian, makan di rumah jelas lebih sehat ketimbang jajan di luar. Jadi, dia nyemangatin Jiang He supaya cepat bisa masak. Jiang He agak mikir bentar soal kata makan di rumah yang kedengerannya aneh, tapi akhirnya dia angguk aja, setuju. Proses belajar masak pun berlanjut. Xiu Qing nyuruh dia potong kentang jadi irisan tipis-tipis sesuai contoh gambar. Tapi tiba-tiba HP Xiu Qing bunyi, ada panggilan masuk dari Qin Hao. Sebelum angkat telepon, dia masih sempat-sempatnya ngasih instruksi detail. Kentang yang udah dipotong harus langsung direndam air pakai garam dikit, biar nggak berubah warna. Baru setelah itu, Xiu Qing keluar ruangan buat angkat telepon. Nah, di seberang sana, Qin Hao nyapa santai. Katanya, "Emang nelpon harus ada apa-apa? Malam ini kita makan sate yuk." Xiu Qing langsung ngejawab, "Sate apaan? Udah mau masuk musim dingin, mending hotpot aja nanti kalau sempat. Lagian hari ini aku masak sendiri." Qin Hao yang lagi gendong anak anjing langsung kaget, suaranya sampai naik 1 oktav. "Tunggu, kamu barusan bilang apa? Kamu bisa masak?" Xiu Qing sampai nutup kuping saking kencengnya teriakan itu. Dia balas cuek, katanya cuma masak doang, bukan hal aneh. Tapi dia kasih warning, bahan yang dia beli cuma cukup buat mereka berdua. Jadi nggak ada jatah numpang makan kalau Qin Hao tiba-tiba datang bawa sumpit. Qin Hao makin heboh, teriak, "Ada yang gak beres sama kamu." Tapi Xiu Qing gak kasih kesempatan. Dengan santainya dia motong, "Udah ya, kututup," terus langsung matiin telepon. Sambil narik napas, Xiu Qing mikir kalau dia nggak buru-buru tutup, bisa-bisa Qin Hao udah sprint ke rumahnya bawa mangkok sendiri. Dan yang paling penting, dia nggak mau Jiang He tiba-tiba nongol di depan Qin Hao dulu kalau nggak perlu. Begitu balik ke dalam, Xiu Qing lihat Jiang He masih diam di dapur. Tapi ternyata cowok ini lagi sibuk googling sesuatu. Topiknya, normal nggak sih kalau cowok sama cewek masak bareng di rumah? Pas baca hasil pencariannya, wajah Jiang He jadi kelihatan agak khawatir, kayak abis nemu fakta hidup yang bikin deg-degan sendiri. Di dapur, Xiu Qing lagi kayak dosen praktikum masak. Satu persatu nunjukin bahan yang ada di atas kompor. Dari minyak, garam, kecap asin, micin, sampai gula, semua dijelasin detail. Dia bilang ke Jiang He buat perhatiin baik-baik takarannya. Tapi masalahnya, Jiang He sama sekali nggak fokus. Bukannya dengerin, dia malah bengong liatin Xiu Qing dengan muka setengah malu, kepikiran soal makan bareng siang hari dan tidur bareng di malam hari. Lah, pikiran kemana dulu bang? Pas lagi serius ngejelasin, Xiu Qing tiba-tiba nengok dan nanya, "Udah ingat, jangan kebanyakan bumbu, kebanyakan micin, nanti bikin bego." Kena tatapan langsung itu, Jiang He panik. Dia buru-buru buang muka sambil jawab singkat, "Ingat," padahal jelas-jelas otaknya nggak nyimak tadi. Xiu Qing yang curiga langsung nanya, "Kamu kenapa aneh banget sih?" Tapi suara dia kurang kedengeran, jadi Jiang He spontan ngeles, bilang kalau baunya wangi. Yah, klasik banget cara nutupin rasa bersalah. Akhirnya, masakan pun jadi. Meja langsung penuh sama hidangan panas yang harum semerbak. Begitu ngeliat, mata Jiang He langsung kling, kayak lampu sorot stadion.
Dengan semangat dia bilang dalam hati, "Baunya wangi banget." Shuking duduk tenang di sebelahnya sambil nyendokin nasi. Dalam hatinya dia sadar, sejak Jiang He tinggal di rumah ini pertama kalinya mereka makan bareng. Kayak momen penting gitu, meski doi nggak mau ngaku. Sementara itu, Jiang He udah fokus nyobain masakan. Begitu satu suap masuk, matanya langsung berbinar lagi. Enak banget katanya. Terus dengan polosnya dia nanya, "Kentang ini ditanam dari tanah ya?" Pertanyaan polos tapi agak absurd. Kentang kalau bukan dari tanah terus dari mana? Printer 3D? Shuking cuma ketawa kecil dan jelasin, kentang dikukus juga enak banget dimakan gitu aja. Dia ambil satu, tapi karena panas, kentangnya dilempar-lempar di tangannya kayak main juggling. Akhirnya dia kasih ke Jiang He sambil mati-wanti, "Hati-hati, panas." Jiang He nerima kentang itu dengan serius banget, kayak lagi pegang harta karun. Shuking lalu jelasin kalau kentang ini asalnya dari barat. Dia malah sempet ngelantur, bilang kalau suatu hari Jiang He bisa balik ke masanya, terus bangun kapal gede dan berlayar ke arah tenggara. Kalau berhasil nemuin benua lain dan bawa bibit kentang buat ditanam, wah pasti namanya masuk buku sejarah. Tapi ya, Jiang He mana peduli sama teori panjang lebar itu. Dia lebih fokus mikirin kentangnya sendiri. Malah abis itu dia nyeletuk pengen buka lahan biar bisa tinggal di sana dan nanem makanannya sendiri. Dalam hati dia yakin, asal punya sepatak tanah, hidupnya udah aman. Shuking kaget dengar rencana itu. Jiang He makin semangat, bilang kalau dia punya tenaga, tinggal nabung dikit terus cari lahan kosong buat digarap. 3 atau 4 tahun aja katanya, dia udah bisa punya tanah sendiri. Wah, impian mulia, tapi kedengerannya kayak janji kampanye. Shuking langsung potong idenya. Katanya, bertani di zaman sekarang udah nggak realistis lagi. Dan sebelum mikirin soal tanah segala, Jiang He harus belajar dulu cara hidup di dunia modern. Dalam hati Shuking yakin, nggak mungkin dia biarin Jiang He tinggal sampai 3 atau 4 tahun. Jadi, ceritanya, setelah debat soal lahan dan mimpi jadi petani gagal total, Shuking langsung nahan Jiang He biar nggak mikir aneh-aneh. Dia bilang, kalau perlu anggap aja rumahnya sendiri. Paling parah ya, dia yang bakal nanggung hidup Jiang He. Kalimatnya sederhana, tapi efeknya kayak lempar granat ke hati Jiang He. Mukanya langsung merah padam, tangannya gemeteran, dan dia nanya dengan suara lirih tapi penuh gejolak, "Kamu mau nanggung hidupku?" Shuking langsung panik, buru-buru klarifikasi biar nggak salah paham. Katanya sih maksudnya murni, cuma kayak ngurus si kucing gendut dong gua. Tapi dalam hati dia juga mikir, pendekar cewek dari 1000 tahun lalu ini kok seru banget ya? Kalau bisa sebenarnya dia juga males ngelepasin. Meski udah dijelasin, Jiang He masih malu-malu. Sambil makan kentang, dia bilang kalau dikasih tempat tinggal aja udah kayak anugerah gede. Dia pasti bakal balas budi. Tapi ya, jangan salah paham dulu. Balas budi dengan cara menyerahkan diri tuh nggak mungkin. Kata-kata itu sukses bikin Shuking bengong total. Otaknya crash, stuck di kesalahpahaman paling absurd. Sementara itu, Jiang He lanjut ngoceh polos. Katanya, dia nggak bisa nganggap ini rumahnya, karena tetap aja rumah Shuking. Dia cuma numpang sementara, dan hubungan mereka suci banget. Shuking yang udah pusing kepala akhirnya angkat bendera putih. Dia buru-buru nyetujuin. Iya, suci banget, murni banget, nggak ada maksud aneh. Masa iya aku kelihatan kayak orang jahat? Dengan polosnya, Jiang He jawab, "Kamu orang baik." Bukannya lega, Shuking malah kesel. Dia bilang jangan panggil tuan muda lagi, dan jangan pernah bilang dia orang baik. Jiang He pun cuma bisa manyun, kayak anak kucing kecil yang lagi ngedumel. Malamnya, suasana agak santai. Shuking rebahan di sofa bareng dong gua. Sementara Jiang He penasaran sama komputer. Lagi asik klik sana-sini, tiba-tiba dia nemu aplikasi dengan ikon bintang kuning. Sekali klik, wush, foto-foto misterius kebuka. Dan ternyata itu adalah koleksi foto aib masa lalu Shuking. Jiang He langsung freeze, natap layar tanpa kedip, lalu nanya, "Ini kamu tuan muda?" Shuking pura-pura bego, jawab sekenanya, "Mungkin aja itu aku." Tapi Jiang He nggak gampang dibodohin. Dia bilang orang di foto itu mirip banget, bahkan tatapannya penuh kecurigaan.
Akhirnya, setelah mentalnya digetok terus, Shuking ngaku dengan ogah-ogahan. "Itu aku." Jiang He pun ngakak dalam hati. Katanya, Shuking dulu aneh banget, noraknya kebangetan kayak burung merak. Bahkan kalau ada dokter lihat foto itu, mungkin bakal nyeletuk, "Kalau matamu nggak dipakai, mending disumbangin aja ke orang lain." Shuking cuma bisa pasrah. Dengan wajah hitam kayak dasar panci, dia bilang itu semua aib masa lalu. Koleksi fotonya tadinya disimpan buat jadi pengingat biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Malah kebongkar gara-gara Jiang He kepo. Oke, bayangin ya guys, setelah drama foto aib masa lalu selesai, Sukching masih deg-degan. Untungnya, video-video pendeknya kesimpan di folder rahasia. Kalau enggak, fix banget doi langsung dicap mesum. Dalam hati, dia cuma bisa ngedumel, "Aduh, kalau aku dulu nggak alay kayak anak berandalan, nggak mungkin sekarang ditagih uang sewa sama bapak sendiri." Biar Jiang He nggak roaming lagi soal dunia modern, Sukching akhirnya bikinin akun baru buat dia. Katanya, akun itu bisa dipakai buat upload foto-foto cantiknya Jiang He. Tenang aja, nggak bakal hilang kalau nggak ada hal aneh. Bahkan passwordnya udah dipilihin, "Aku cinta kamu 3000. Romantis banget nggak tuh? Marvel pun tersenyum. Tapi pas Jiang He mau ngetik, doi malah bengong. Lah, ternyata dia nggak tahu cara ejaan fonetik. Jadi Sukching ambil alih, nulis password itu sendiri, terus bilang, "Coba apalin ya, nanti jangan lupa." Setelah itu, Sukching juga ngatur nama penggunanya jadi King Wu Feiyang. Jiang He langsung nyeletuk, "Loh, ini kan nama panggilanku." Sukching cuma nyinyir santai, kayak ninja dunia maya. Katanya, santai, ini kayak identitas palsu di dunia persilatan. Di online nggak perlu ngasih data asli. Biar makin paham, Sukching masukin Jiang He ke beberapa grup chat game. Dia ngajarin basic banget, liatin dulu obrolan orang, baru coba ikutan. Kalau ketemu orang rese, ya tinggal di-skip. Ada hal nggak ngerti, tinggal tanya Google. Simple. Abis kasih tutorial online itu, Sukching ambruk ke kursi, ngos-ngosan kayak baru lari maraton. Dalam hati dia mikir, ya semoga aja dengan begini Jiang He nggak berubah jadi cewek kecanduan internet. Mendingan lah daripada tiba-tiba manjat gunung atau sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. 2 bulan pun lewat cepet banget. Pola hidup mereka mulai terbentuk. Jiang He yang dulunya kayak anak hilang, sekarang udah lumayan adaptasi. Dari awalnya bingung banget, sekarang pelan-pelan bisa nemuin cara hidup di dunia modern. Perlahan dia bahkan kelihatan udah kayak cewek kota beneran. Sukching kadang suka bengong, ngebandingin zaman kayuan yang dia sebut makmur dengan era modern ini yang jelas-jelas lebih wah. Dia sadar, segitu aja bantuan yang bisa dia kasih ke Jiang He. Suatu hari, Jiang He bilang dengan polosnya kalau dia mau mandi. Sukching langsung kasih tips ala emak-emak. "Oke, silahkan. Oh iya, aku beliin handuk pede yang nyerap air banget, bisa kamu pakai buat bungkus rambut biar cepet kering." Jiang He manggut, tanda ngerti. Tapi pas udah di kamar mandi, suasana langsung berubah. Dia lepas bajunya, nunjukin punggung yang penuh bekas luka. Dalam hati, Jiang He mikir, Sukching bener, sekarang semuanya dibuat demi kenyamanan manusia. Beda banget sama zamanku dulu, di mana segalanya cuma buat bertahan hidup. Baru 2 bulan, tapi perubahan itu udah jelas banget. Jiang He sadar, dirinya yang dulu sama dirinya yang sekarang udah jauh berbeda. Baru aja Jiang He keluar dari kamar mandi, ternyata Sukching udah standby di ruang tamu, sambil bawa hair dryer, kayak tukang salon dadakan. Dia manggil Jiang He buat cepet-cepet duduk, soalnya abis itu dia sendiri juga mau mandi. Akhirnya Jiang He duduk manis, rambutnya dikeringin sama Sukching. Tiba-tiba si cewek ini nengok sambil ngasih komentar random, bilang kalau Sukching cocoknya manjangin rambut juga. Katanya, asal jangan dicat merah aja, pasti bakal kelihatan ganteng. Malah bonusnya, dia sendiri yang mau ngeringin rambut Sukching nanti. Mendengar itu, Sukching langsung panik. Bayangin aja, tiap kali ngeringin rambut Jiang He, si cewek ini selalu ngeluh tentang rambut panjang hitamnya sendiri yang pengen dipotong. Lah, sekarang malah nyuruh dia manjangin rambut. Gimana nggak bingung? Sukching buru-buru nolak, bilang kalau dia udah cocok kayak gini. Cowok tuh harus rapi, biar kelihatan semangat. Tapi Jiang He ngeyel, katanya kan cuma dia yang dibantuin. Sukching nyaut santai, kalau urusan keringin rambut mah sepele, di luar sana kan banyak salon yang tiap hari ngelayanin orang, jadi nggak usah sungkan. Malah dia janji kapan-kapan bakal ngajak Jiang He ke salon biar rambutnya makin cantik.
Mendengar itu, Jiang He cuma bisa makasih sambil mikir dalam hati. Kalau Sukjing hidup di zamannya dulu dengan hati sebaik ini, tapi kemampuan bela diri lemah banget, udah pasti nggak bakal selamat. Dia sempat mikir, apa dia bakal bisa ngelindungin Sukjing kalau ketemu di dunia lamanya? Tapi akhirnya Jiang He mutusin, udahlah, mending Sukjing nggak pernah masuk ke zaman makmurnya dulu. Yang sekarang aja udah cukup, bahkan terlalu bagus. Besok paginya, mereka berdua jalan bareng keluar. Sukjing nyuruh Jiang He pose di trotoar buat difotoin. Kayak fotografer handal, dia nyuruh jangan gerak. Pas hasil fotonya dilihat, Sukjing langsung ngakak dalam hati. Cewek ini kelihatan lucu banget. Dia malah sempat ngeluarin nafas dingin, terus nyeletuk kalau Jiang He keluar sendirian di cuaca kayak gini, udah pasti beku kedinginan. Untungnya ada pendekar baik hati yang selalu siap siaga. Tapi Jiang He nggak mau kalah. Dia bilang kalau daya tahan tubuhnya lebih baik, bisa tahan dingin. Sukjing langsung nyerang balik dengan komentar nyeleneh. Katanya sandal jerami merah Jiang He aja bikin jari kakinya nggak bisa gerak. Nah, ini yang bikin Jiang He langsung melotot tajam. Tatapan maut itu sukses bikin Sukjing ketakutan setengah mati. Sampai buru-buru ngasih jaket, buka pintu, dan siap-siap kabur. Sebelum pergi, Sukjing masih sempat kasih instruksi, kalau lapar tinggal masak sendiri. Di kulkas ada tomat sama telur. Jangan masakin buat dia, soalnya dia keluar. Habis ngomong gitu, pintu langsung ditutup rapat-rapat. Jalan keluar, Sukjing masih sempat mikir. Sekarang udah pertengahan Januari, tapi dia masih belum bayar sewa. Rencananya mau langsung transfer duit ke ayahnya. Tapi dia ingat kalau bulan lalu orang tuanya udah nurunin uang sewa. Ya udah, dia mutusin buat pulang aja sebentar. Lagian kalau enggak, bisa-bisa orang tuanya sendiri yang bakal nyamperin. Masalahnya, tinggal bareng sama Jiang He itu sebenarnya biasa aja. Tapi kalau orang lain tahu cowok cewek belum nikah bisa tinggal serumah, pagi siang malam bareng terus, siapa sih yang mau percaya kalau nggak ada apa-apa? Kecuali orang yang sebodoh babi mungkin. Begitu nyampe rumah, ibunya Xiuqing langsung nyamber kayak wartawan gosip. Nanya kenapa anaknya nggak bawa si cewek misterius pulang. Xiuqing cuma kibrit santai sambil bilang kalau itu kan cuma pacar, nggak penting-penting amat buat dibawa ke rumah. Tapi ibunya jelas nggak puas. Sambil megang teh panas, dia nyeletuk. Bukannya kalian udah tinggal bareng? Xiuqing langsung nyosor ke kursi dan ibunya sampai keselek saking kagetnya. Dia malah mikir jangan-jangan anaknya ini nemu cewek random di jalan terus dipungut kayak kucing liar. Xiuqing buru-buru ngejelasin kalau Jiang He itu merantau sendirian di kota asing. Bayangin aja, waktu pertama ketemu, cewek itu cuma pakai sendal jerami lusuh, baju tambal-tambalan, koper butut, pokoknya paket lengkap vibe anak kos kere merana. Makan aja nggak jelas, boro-boro mikirin skincare. Ibunya jelas masih rada nggak percaya, soalnya hello, ini zaman modern, mana ada orang muncul kayak karakter novel klasik. Tapi Xiuqing dengan pede sambil ngemil jeruk bilang, serius bu, kasihan banget, ibu belum ketemu aja. Lalu dia nunjukin foto Jiang He. Auranya memang beda banget, apalagi kalau dibandingin cewek-cewek modern yang hidupnya enak, tiap hari bubble tea 3 kali sehari. Pokoknya Xiuqing berhasil bikin citra Jiang He kayak malaikat kecil yang harus dilindungi. Akhirnya ibunya mulai luluh, tapi malah nembak pertanyaan maut. Kalau kalian tinggal bareng, rencananya gimana? Seketika Xiuqing keselek, jeruknya mental, tangannya gemeteran. Dia buru-buru klarifikasi. Tenang bu, kita nggak tidur bareng. Dia tuh tidur di gudang, suci banget, bersih, nggak ada hal-hal mencurigakan. Ibunya cuma ngelirik kalem sambil nyeruput teh. Ya udah, mau suci atau enggak terserah, yang penting hati-hati aja. Xiuqing dalam hati cuma bisa misuh. Hati-hati apaan bu, kita ini cuma sekadar saling bantu. Obrolan pun selesai begitu aja. Ibunya berdiri, pakai celemek, terus bilang, lain kali bawa aja cewek itu ke sini, biar ibu lihat langsung. Kalau nggak cocok, langsung putusin. Xiuqing yang nggak kalah usil nanya balik, kalau cocok sewa kamar digratiskan? Dari dapur, ibunya jawab santai, lihat nanti.
Tiba-tiba suasana jadi serius. Ibunya balik badan terus nyeplos. "Ngomong-ngomong, kamu masih nganggur kan?" Shuking buru-buru panik mode on. "Lagi nyari, Bu, lagi nyari." Jam udah nunjukin jam 7 malam. Pas banget ayahnya baru pulang. Dengan muka yang agak nyebelin, si bapak langsung nembak. "Kamu kesini mau bayar sewa ya?" Bapaknya realistis banget. "Urusan duit nomor 1. Shuking dengan santai jawab ayahnya. Katanya dia pulang bukan buat bayar sewa, tapi buat makan. Ya udah kan, jawaban klasik anak rumahan. Dan pas ibunya manggil buat cuci tangan dan makan, dia langsung bahagia banget. Apalagi pas lihat iga asam manis di meja. Favorit sepanjang masa, guys. Sambil lahap makan, kepikiran lagi ke Jiang He. Dia ngebayangin, coba aja cewek itu bisa duduk di sini juga, makan masakan ibunya. Ekspresi Jiang He pas ketemu makanan enak pasti priceless banget. Tapi ya, kenyataannya sekarang Jiang He lagi lembur, main game, nggak jauh-jauh. Ayahnya tiba-tiba nyadar, anaknya senyum-senyum sendiri pas lagi makan. Ditanya kenapa, Shuking malah kaget sendiri. Katanya, "Aku senyum? Masa sih?" Lah, orang udah jelas bibirnya ketarik. Habis makan, dia bantu ibunya di dapur. Pas lagi nyalain keran, matanya ke-distract sama pot tanaman di pojok. Dia penasaran, "Bu, ini jahe ya?" Ibunya jawab santai, katanya bagus buat kesehatan makanya ditanam. Dengan polosnya, Shuking langsung minta sebatang buat ditanam di rumah. Tangannya sempat ditepis sama ibunya, tapi setelah ngebujuk akhirnya dikasih juga. Dan ya, ekspresinya kayak bocah dapat mainan baru. Dalam hati langsung keinget Jiang He lagi. Dia mikir, cewek itu pasti suka kalau punya tanaman jahe ini di rumah. Sambil natap anaknya, ibunya nanya, "Udah malam, kamu nggak pulang?" Tapi Shuking udah nggak fokus. Tiba-tiba aja dari mulutnya keluar kalimat, "Bu, kayaknya aku jatuh cinta." Terus buru-buru nutup mulut sendiri, malu kayak abis ketahuan bikin status alay. Ibunya sih santai aja, bahkan kayak udah tahu dari awal. Katanya, "Kalian kan udah tinggal bareng, apalagi yang mau dipikirin?" Shuking cuma bisa senyum malu, buru-buru pamit pulang sambil nitip pesan jangan biarin ayahnya begadang. Keluar rumah, tangannya nenteng tanaman jahe. Tapi pas jalan, dia berhenti sebentar, natap langit, muka agak merah kena udara malam. Dalam hati mikir, cinta sama cewek dari 1000 tahun lalu, apa ini terlalu serakah ya? Dia narik topinya erat-erat, mukanya makin malu. Dulu kan cuma bercanda soal punya pacar. Sekarang beneran jatuh cinta sama orang yang literally dari masa lalu. Konyol banget kan? Pacar orang normal tuh kayak temen kampus, temen kantor, atau kenalan lewat aplikasi dating. Lah dia, pacarnya traveler waktu dari 1000 tahun yang lalu. Bener-bener absurd. Tapi ya begitulah cinta, kadang nggak masuk akal.